Adik iparku meminjam uangku 1,5 miliar rupiah. Saat ku tagih, ia tidak mau membayar. Ibu mertuaku menamparku sambil membentak. Panggil saja bapakmu itu ke sini untuk menagih. Aku segera menelepon ayahku, seorang mantan preman besar. Pak, tolong bantu aku. 20 menit kemudian, 10 mobil mewah berjejer di depan gerbang. Aku tidak pernah menyangka akan ada hari di mana aku harus menelepon ayah. Seseorang yang sudah menarik diri dari dunia hitam selama lebih dari 10 tahun, hanya karena satu kalimat dingin dari ibu mertuaku. Panggil saja bapakmu itu ke sini untuk menagih. Kalimat itu menggema di ruang tamu rumah mertuaku pada suatu sore yang panas, saat senja belum sepenuhnya hilang, tetapi hatiku sudah gelap gulita. Sore itu, aku berdiri di tengah ruang tamu, tangan memegang salinan surat utang senilai 1,5 miliar rupiah yang ditandatangani oleh adik iparku sendiri, Wira, 8 bulan yang lalu. Surat itu masih utuh dengan cap jempol merah terang di bagian bawah. Aku menyimpannya selama ini, bukan karena curiga, tapi karena aku orang yang berhati-hati. Aku percaya pada orang, tapi tidak buta. Aku berbicara dengan sangat lembut. Begitu lembut hingga jika tidak diperhatikan, orang akan mengira aku sedang memohon. Wira, Mbak hanya minta uangnya kembali untuk modal usaha. Kamu janji 3 bulan akan dikembalikan, sekarang sudah 8 bulan. Aku mencoba menjaga suaraku tetap tenang, karena di kepalaku saat itu hanya ada pikiran sederhana. Uangku, aku tagih kembali, itu hal yang wajar. Tapi Wira tidak bangkit, juga tidak menunjukkan rasa bersalah. Ia duduk bersila, tangannya sibuk menggulir layar ponsel, menyeringai. Kapan Mbak kasih uang ke saya? Ada buktinya? Kalimat itu seperti tamparan tak kasat mata. Aku menatapnya, mengira aku salah dengar. Aku meletakkan surat itu di meja, mendorongnya pelan ke arahnya. Ini tanda tanganmu. Waktu itu bahkan direkam video. Ia mengambil surat itu, meliriknya sekilas, lalu tertawa. Halah, surat begini bisa difotokopi, kan? Tanda tangan bisa dipalsukan. Zaman sekarang, cara memalsukan apa susahnya? Aku merasakan jantungku berdebar kencang di dalam dada. Aku tidak pernah membayangkan adik ipar yang selama ini kuanggap seperti adik kandung sendiri bisa begitu kurang ajar. Belum sempat aku bicara lagi, ibu mertuaku, Ibu Laras, bangkit dari kursinya. Beliau mendekat, merebut surat itu dari tangan Wira, merobeknya menjadi 2 tepat di hadapanku, lalu mengayunkan tangannya menamparku di tengah ruang tamu. Suara tamparan itu terdengar kering. Aku bahkan bisa mendengar obrolan tetangga di luar yang tiba-tiba hening. Jadi menantu berani-beraninya memfitnah adik ipar. Kamu mau menghancurkan keluarga ini, ha? Bentaknya. Aku belum pulih dari keterkejutan, beliau menambahkan kalimat itu. Kalimat yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Panggil saja bapakmu itu ke sini untuk menagih. Tamparan itu tidak sesakit tatapan merendahkan dari seluruh keluarga. Suamiku, Bima, berdiri di sampingku diam seperti patung. Tak ada satu kata pun untuk menengahi, tak ada satu tatapan pun untuk membela. Sementara Wira hanya mengangkat bahu, seolah semua ini hanyalah sebuah pertunjukan yang menghibur. Mereka pikir aku tidak akan berani berbuat apa-apa. Mereka pikir keluargaku hanyalah pedagang kecil yang lugu dan mudah ditindas. Aku menyentuh pipiku, terasa panas dan perih. Tapi anehnya, aku tidak menangis, tidak membantah. Aku hanya tersenyum. Senyuman yang bahkan bagi diriku sendiri terasa asing. Aku mengambil ponsel dari dalam tas, membuka daftar kontak, menekan nomor yang kusimpan dengan nama Bapa. Ayahku mengangkat telepon dengan cepat, suaranya dalam dan tenang. Ada apa, nak? Aku menatap lurus ke arah ibu mertua, suamiku, dan Wira, lalu hanya mengucapkan satu kalimat, Pak, tolong bantu aku. Di seberang sana hening selama beberapa detik, lalu ayahku bertanya lagi, kamu yakin, nak? Aku menjawab singkat, yakin, Pak. Beliau hanya berkata, tetap di situ. Aku menutup telepon, meletakkannya di meja. Seluruh keluarga menatapku seperti orang gila. Ibu mertuaku menyeringai. Kamu pikir satu panggilan telepon bisa membuat langit runtuh? Di sini tidak ada yang takut dengan keluargamu. Aku tidak menjawab. Aku hanya duduk di kursi, punggung tegak, tangan di atas paha, menghitung setiap menit yang berlalu. Udara di ruang tamu menjadi pekat. Suamiku berbisik. Kamu keterlaluan, Dik. Aku menoleh menatapnya. Keterlaluan bagaimana? Menagih uangku sendiri itu keterlaluan? Ia terdiam. Tepat 20 menit kemudian, dari ujung gang kecil, suara mesin mobil terdengar bertubi-tubi. Bukan satu, tapi beberapa mobil beriringan. Suara ban berdecit pelan di jalanan beton yang sudah akrab. Tetangga mulai menjulurkan kepala dari pintu. Anak-anak berlarian keluar untuk melihat, aku bangkit dan melangkah ke teras.
10 mobil mewah terparkir memenuhi seluruh gang. Pintu mobil serentak terbuka. Pria-pria berjas turun tanpa suara, tanpa teriakan, hanya diam tapi penuh wibawa. Aku mendengar di belakangku suara ibu mertua menarik napas dalam-dalam. Beliau mengenali mobil yang ada di tengah iring-iringan itu. Beliau pernah bertemu ayahku saat acara pernikahan, pernah duduk satu meja, pernah tertawa basa-basi. Tapi beliau belum pernah melihat ayahku dalam penampilan seperti ini. Pintu mobil di tengah terbuka. Ayahku turun. Beliau mengenakan kemeja putih, celana gelap, rambutnya sudah beruban, tapi posturnya masih tegap. Beliau tidak menunjukkan aura garang, hanya tatapan matanya yang tenang namun tajam. Beliau menatapku terlebih dahulu. Tatapan itu tidak marah, tidak panik, hanya sebuah kepastian. Lalu beliau melangkah perlahan menuju gerbang rumah mertuaku. Orang-orang yang datang bersamanya berbaris di belakang, menjaga jarak. Tetangga berbisik-bisik, aku mendengar dengan jelas seseorang berkata pelan, "Ada apa ini? Kok seram sekali?" Ibu mertuaku mundur selangkah, suamiku pucat pasi. Wira saat itu baru meletakkan ponselnya. Rumah yang tadinya terasa akrab, kini terasa sesak. Ayahku melangkah melewati ambang pintu, menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan, lalu berhenti di tengah ruang tamu. Beliau berkata, suaranya datar tapi setiap kata terasa berat, "Saya datang sesuai permintaan ibu." Seluruh ruangan hening seketika, dan aku tahu, sejak saat itu, aturan main di rumah ini telah berubah. Begitu ayahku selesai bicara, seisi ruang tamu begitu hening hingga aku bisa mendengar detak jarum jam di dinding. Tapi sejujurnya, saat itu bukanlah saat di mana aku merasa puas. Rasanya seperti seberkas cahaya yang membelah kegelapan, membuatku bisa melihat segalanya lebih jelas, termasuk hal-hal yang selama ini sengaja kuabaikan selama menjadi menantu. Dan pada saat itulah, seutas kenangan panjang terlintas di kepalaku, seolah seseorang membuka sebuah peti tua yang telah kukunci rapat. Aku sadar, untuk sampai pada detik di mana ayahku melangkah melewati ambang pintu rumah mertuaku hari ini, ada sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan kesabaran, penderitaan diam-diam, dan rahasia yang belum pernah kuceritakan pada siapapun. Namaku Sinta. Aku menikah pada usia 27 tahun, usia yang bagi banyak orang dianggap pas untuk berumah tangga. Aku menikah bukan karena mengejar kekayaan atau status. Aku menikah dengan Bima karena saat itu ia sangat baik padaku, bicaranya lembut, tindakannya selalu terukur. Ia bukan tipe pria romantis, tapi ia memberiku rasa aman. Aku pernah berpikir, pria yang lembut pasti akan tahu cara menghargai istrinya. Kesalahanku adalah aku lupa satu hal. Pria lembut belum tentu kuat, dan pria yang tidak kuat, mudah sekali disetir oleh orang lain. Keluarga suamiku adalah pedagang bahan bangunan yang cukup terkenal di daerah kami. Mereka bukan konglomerat, tapi memiliki kekayaan yang cukup untuk melahirkan rasa bangga dan suka memaksakan kehendak. Ibu mertuaku, Ibu Laras, adalah tipe orang yang bicaranya terdengar lembut tapi bisa menusuk hati sangat dalam. Hari pertama aku datang untuk berkenalan, beliau menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu berkata, "Keluarga kami tidak butuh menantu kaya, yang penting penurut." Saat itu aku masih naif. Kukira perkataannya berarti beliau orang yang santai dan tidak mementingkan materi. Belakangan aku baru paham. Kata penurut di mulutnya bukanlah berarti sopan dan berbakti, melainkan penurut dalam artian patuh secara mutlak. Tahu cara diam saat disalahkan, tahu cara menunduk saat dihina. Bima saat awal menikah masih perhatian padaku, tapi semakin lama semakin terlihat sifatnya yang takut pada ibunya. Ibu mertua bicara satu kalimat, ia mendengarkan 10 kalimat. Aku memberinya masukan, ia bilang aku harus mengalah demi kedamaian rumah tangga. Aku bertanya, mengalah sampai kapan? Ia hanya menjawab, "Ibu sudah tua, kamu maklumi saja." Pernah sekali aku nyeletuk, "Lalu aku juga istrimu." Ia hanya diam. Keheningan itu, belakangan aku baru mengerti, adalah caranya memilih. Memilih untuk tidak berpihak padaku agar tidak perlu berkonflik dengan ibunya. Adik iparku, Wira, 2 tahun lebih muda dariku. Wira punya mulut yang sangat manis. Ia memanggilku Mbak, dengan nada yang selalu terdengar akrab dan tulus. Ia tahu kapan harus memuji, kapan harus mengeluh, dan kapan harus menceritakan kesusahan secukupnya agar orang lain iba. Tapi di balik itu, Wira pemalas. Ia benci kerja keras, benci diatur, tapi suka hidup mewah. Ia terobsesi dengan investasi cepat, yang hari ini tanam 1, besok panen 3. Ia pamer macam-macam, mulai dari kripto, saham, flipping, properti, hingga proyek-proyek kerjasama. Keuangannya tidak pernah transparan. Saat punya uang, ia menghabiskannya seperti air. Saat kehabisan, ia menghilang atau pulang dengan wajah memelas. Sementara aku,
Aku bukanlah orang yang terlahir kaya. Aku punya uang sendiri dari hasil bisnis online, dikumpulkan sedikit demi sedikit. Aku pekerja keras dan selalu menjaga kepercayaan. Bagiku, 1,5 miliar bukan uang receh. Itu adalah modal usahaku untuk membeli stok barang, membayar pemasok, dan menjalankan bisnis. Banyak orang yang mendengar jumlah itu mungkin berkata, punya uang, ya wajar kalau dipinjamkan ke keluarga. Tapi mereka tidak menjalani hidupku. Tidak tahu bahwa setiap rupiah yang kusimpan adalah hasil dari begadang semalaman dan menanggung tekanan. Karena itu, aku selalu tegas. Boleh membantu, tapi harus jelas, harus ada surat perjanjian. Aku jarang bercerita tentang keluargaku, bukan karena malu, melainkan karena pesan ayahku. Ayahku, Pak Danu. Beliau pernah menjadi orang yang sangat disegani di Jakarta. Aku tidak ingin menceritakan masa lalunya panjang lebar. Cukup diketahui, sebuah perkelahian di masa itu berujung pada kematian. Ayahku dipenjara 12 tahun. Saat beliau bebas, beliau bukan lagi pria pemarah seperti dalam desas-desus. Beliau menarik diri sepenuhnya, membuka usaha mebel, berbisnis dengan jujur, dan hidup tenang. Beliau mengajarkan satu hal yang kuingat selamanya, hiduplah normal, jangan ungkit masa lalu. Aku pernah bertanya pada ayah, kenapa tidak menceritakan yang sebenarnya agar orang lain menghormati kita. Ayahku hanya tersenyum getir. Kamu mau orang menghormatimu, atau menghormati bayang-bayang Bapak? Keluargaku pindah ke kota ini sudah bertahun-tahun. Aku menikah di sini. Keluarga suamiku hanya tahu ayahku punya usaha mebel biasa. Mereka tidak perlu tahu lebih, dan aku juga tidak ingin mereka tahu. Aku hanya ingin hidup damai. Aku pernah berkata pada diri sendiri, masa lalu ayah adalah urusannya, hidupku adalah urusanku. Aku ingin membangun sebuah rumah tangga di mana aku tidak perlu takut pada tatapan sinis atau gosip. Lalu masalah utang 1,5 miliar itu dimulai pada suatu malam, 8 bulan yang lalu. Saat itu Wira mengajakku bertemu di sebuah kafe, wajahnya kuyu, matanya merah. Ia bercerita proyek tanahnya tersendat masalah perizinan. Rekan bisnisnya mengancam akan menarik modal. Jika ia tidak bisa mendapatkan dana talangan secepatnya, ia akan kehilangan segalanya. Ia bicara nyaris menangis, "Mbak, saya cuma pinjam sebentar. 3 bulan pasti saya kembalikan. Kalau saya bohong, saya berdosa sama Mbak dan Mas Bima." Ia bahkan membawa-bawa nama suamiku. Mas Bima juga tahu, kok. Saya tidak mungkin macam-macam. Aku menoleh ke arah Bima. Ia mengangguk. Dia memang ada proyek, Dik. Bantu saja dia sekali ini. Saat itu aku masih percaya pada suamiku. Kupikir, jika adik ipar memang sedang kesulitan, tidak ada salahnya dibantu. Nanti keluarga juga akan lebih menghargaiku, tapi hatiku tetap waspada. Aku bilang terus terang, boleh, tapi harus ada surat perjanjian. Wira langsung setuju. Ia bahkan berinisiatif memberikan cap jempol, menuliskan jangka waktu pengembalian, dan menambahkan bunga simbolis agar Mbak tenang. Aku ingat betul ia mengucapkan satu kalimat yang sangat manis, "Mbak, kan, keluarga sendiri, saya tidak akan bikin Mbak rugi." Aku sama sekali tidak menyangka, surat perjanjian itulah yang kelak menjadi sumbu api. Aku juga tidak menyangka, orang pertama yang merobeknya adalah ibu mertuaku. Dan lebih tidak kusangka lagi, orang yang hanya diam saat ibu mertua menamparku adalah suamiku sendiri. Tapi sudahlah, itu cerita masa kini. Di saat menatap ayahku berdiri di tengah ruang tamu rumah mertua, aku hanya melihat satu hal dengan sangat jelas. Aku sudah berusaha hidup normal, berusaha diam, berusaha menjaga keharmonisan, tapi ada orang-orang yang akan menganggap diam sebagai kelemahan. Dan ketika mereka sudah terbiasa meremehkanmu, mereka tidak akan berhenti hanya pada satu kali. Setelah meminjamkan uang pada Wira, aku berusaha hidup seperti biasa. Tetap mengirim barang, menerima pesanan, merekap pembukuan, dan memasak makan malam menunggu suami pulang. Aku menenangkan diri sendiri, 3 bulan lagi juga dikembalikan. Aku tidak menceritakannya pada siapapun selain suamiku, juga tidak pamer pada ibu mertua, karena aku takut satu ucapan tak sengaja akan mengubah urusan uang ini menjadi ajang persaingan di dalam keluarga. Aku hanya berpikir sederhana, menolong saat sulit itu baik, asalkan orang yang ditolong masih memegang janji. Tapi memang, hidup tidak seperti yang kita bayangkan. Wira, setelah mendapatkan uang, menghilang hampir sebulan. Aku mengirim pesan, ia menjawab dengan santai, "Lagi di luar kota, Mbak. Sinyal susah. Nanti kalau sudah pulang, saya kabari." Aku menelepon, kadang nomornya tidak aktif, kadang berdering tapi tidak diangkat. Aku bertanya pada suamiku, Bima bilang, dia sudah dewasa. Kamu khawatir apa? Kan ada surat perjanjian. Aku mendengarnya tapi tetap merasa tidak enak.
Karena pengusaha yang serius tidak akan pergi keluar kota sampai hilang kontak seperti itu. Tapi aku kembali menyalahkan diriku sendiri yang terlalu banyak berpikir, lalu mencoba menelan rasa cemas itu dan terus menunggu. Hingga suatu malam, aku tidak sengaja melihat Wira mengunggah foto di media sosial. Ia berdiri di samping sebuah mobil baru, tangan memegang kunci, tersenyum sangat lebar. Di bawah foto itu ada tulisan, "Usaha tidak akan mengkhianati hasil." Aku terdiam selama beberapa detik. Aku tidak mau berpikir buruk, jadi aku terus melihat. Foto kedua, ia berada di sebuah resor mewah, kolam renang biru jernih, segelas jus di hadapannya, sudut pengambilan fotonya sangat wah. Foto ketiga, sebuah acara makan-makan, meja penuh hidangan. Di sekelilingnya orang-orang asing, semuanya memakai jam tangan mengilap. Aku duduk di kursi, hatiku terasa berat. 1,5 miliar milikku bukan uang yang jatuh dari langit. Aku bertanya-tanya, investasi macam apa yang baru beberapa minggu sudah bisa membeli mobil dan berlibur seperti itu? Aku mengirim pesan langsung kepadanya. Mobil baru? Ya, Wir, usahamu lancar sekali. Beberapa saat kemudian ia baru membalas, nadanya seperti mengejek. Mbak tidak paham, ya? Investasi itu harus membangun citra. Kalau citranya bagus, orang baru percaya. Aku membaca balasannya, antara kesal dan dingin. Aku bukan orang yang tidak mengerti bisnis. Aku paham citra itu penting, tapi aku juga paham citra tidak bisa dibangun dengan uang pinjaman yang belum dikembalikan. Malam itu suamiku pulang, aku menunjukkan ponselku padanya. Ia melirik sekilas lalu mengucapkan kalimat yang membuatku kecewa, "Percaya saja sama adikku, Dik. Dia tidak akan sebodoh itu menipu kita." Aku bertanya lagi, mencoba menahan suara agar tetap tenang. "Mas lihat ini biasa saja, aku pinjamkan uang, dia malah beli mobil dan jalan-jalan." Ia mengangkat bahu. Namanya juga investasi, kalau untung ya nanti juga dibayar. Aku menatap suamiku, rasanya seperti bicara dengan tembok, sementara ibu mertuaku berbeda. Beliau tidak bertanya langsung, tapi sindirannya cukup untuk membuatku paham bahwa beliau ingin aku diam. Suatu hari saat makan malam, beliau meletakkan mangkuknya, berkata seolah tanpa sengaja, "Perempuan itu urusannya dapur saja, jangan ikut campur urusan uang laki-laki, nanti malah jadi masalah." Aku mendengarnya. Tanganku yang sedang mengambil lauk langsung berhenti. Aku ingin berkata, "Itu uang saya, Bu," tapi kemudian aku menelannya kembali. Aku takut jika bicara, beliau akan langsung memberiku cap menantu mata duitan, perhitungan dengan keluarga sendiri. Aku memilih diam, dan berkata pada diri sendiri, tunggu saja sampai 3 bulan. 3 bulan berlalu secepat kedipan mata. Tepat di hari jatuh tempo, Wira mengirim pesan singkat, "Mbak, saya minta tunda sebentar, ya, lagi ada masalah surat-surat." Aku meneleponnya, ia mengangkat, suaranya masih santai seolah tanpa beban. "Tenang saja, Mbak, saya tidak akan lari." Aku bertanya, "Masalah apa? Coba jelaskan biar Mbak tahu." Ia menjawab, "Mbak tanya-tanya terus bikin saya stres. Namanya juga investasi." Aku menutup telepon, hatiku gelisah, tapi masih mencoba bersabar. Kupikir, sudah menolong, ya sekalian saja sampai tuntas. Kalau sekarang tegang, nanti hubungan keluarga jadi tidak enak. Bulan keempat, aku mulai menagih lebih tegas. Aku butuh uang untuk membeli stok barang, pemasok sudah mendesak, pelanggan sudah memesan. Aku mengirim pesan, "Wira, Mbak butuh uangnya segera, tolong diurus pengembaliannya minggu ini." Ia membalas cepat tapi kalimatnya membuatku tercekat. "Kalau Mbak butuh uang, ya bilang saja. Saya lagi usahakan. Jangan nagih seperti itu." Aku membacanya dan serasa ditampar lagi. "Butuh uang? Ini uangku." Aku menagih kembali, kenapa jadi seolah aku yang kekurangan? Aku kesal hingga tanganku gemetar, tapi lagi-lagi aku menahan diri untuk tidak membalas, takut perkataanku akan memperburuk keadaan. Bulan kelima, Wira mulai menghindariku. Ia bertemu suamiku dengan ceria, tapi jika bertemu denganku, ia punya 1000 alasan, rapat, bertemu klien, keluar kota. Pernah sekali aku datang ke rumah mertua, melihatnya sedang minum kopi di teras. Begitu aku masuk, ia langsung bangkit sambil mengangkat telepon dan berjalan keluar. Aku memanggilnya, ia pura-pura tidak dengar. Aku berdiri di sana, merasa seperti penagih utang di dalam keluargaku sendiri. Lalu, di bulan ke-6, aku mendengar sebuah kabar yang membuatku lemas. Seorang teman yang bekerja di bidang keuangan berbisik padaku, "Sinta, adik iparmu itu terlibat dalam kelompok investasi bodong model judi. Kalau kalah, hati-hati, kasus seperti ini banyak." Aku tidak langsung percaya, tapi hatiku mulai gelisah. Aku teringat acara makan-makan, orang-orang asing, dan bualan tentang modal besar untung cepat.
Aku mulai menyambungkan kepingan-kepingan teka-teki, dan semakin tersambung, semakin aku merasa ngeri. Malam itu aku mengajak Wira bicara terus terang. Aku tidak lagi berbasa-basi, aku bertanya, proyek yang kamu bilang itu benar ada? Atau kamu pakai uangnya untuk main judi? Wira sama sekali tidak panik. Ia tersenyum sinis, tatapannya setajam pisau. Mbak dengar dari siapa? Ada buktinya? Aku berkata, Mbak tidak butuh bukti untuk tahu Mbak sedang ditipu. Ia mengangkat bahu. Kalau tidak ada bukti, jangan menuduh. Hati-hati nanti kena fitnah. Aku duduk terdiam. Saat itulah aku sadar, masalahnya bukan lagi soal kendala perizinan atau terlambat beberapa hari. Masalahnya adalah ia sudah menyiapkan jalan keluar, menyangkal, menyalahkan, dan membuatku seolah menjadi biang kerok. Aku melihat sikapnya, melihat caranya yang tenang saat berkata, Mbak tidak punya bukti. Aku tiba-tiba mengerti satu hal yang sangat menyakitkan. Orang hanya berani bersikap kurang ajar seperti itu ketika mereka yakin aku tidak punya kekuatan untuk melakukan apapun terhadap mereka, dan kekuatan yang mereka pikir tidak kumiliki itulah yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat, demi bisa hidup damai sebagai orang biasa. Sejak beradu argumen dengan Wira, aku tak lagi bisa tidur nyenyak. Seringkali aku berbaring di samping suami, tapi mataku terbuka lebar. Mendengar suara kipas angin yang berderit pun terasa seperti ada sesuatu di dalam hatiku yang terkikis sedikit demi sedikit. Aku bukanlah orang yang suka mencari masalah, apalagi tipe perempuan yang suka mengungkit-ungkit uang dengan keluarga. Tapi semakin aku diam, semakin aku merasa didorong ke posisi yang serba salah dan memalukan. Dan tepat saat itu, bisnisku memasuki fase di mana aku sangat membutuhkan modal. Aku berbisnis sudah lama, punya pelanggan setia. Saat itu ada tawaran stok barang dalam jumlah besar dengan harga yang sangat bagus. Jika aku bisa mengambilnya tepat waktu, keuntungannya akan sangat lumayan, cukup untuk mengembangkan usaha. Tapi untuk mendapatkannya, aku harus membayar dalam waktu singkat. Pemasok menelepon setiap hari. Aku sudah mengerahkan semua dana yang ada, tapi masih kekurangan sekitar 1,5 miliar. Aku menatap buku catatanku, hatiku panas seperti terbakar. Aku sudah mencoba meminjam dari teman, mencoba memutar arus kas. Tapi siapapun yang berbisnis pasti paham, terkadang terlambat satu langkah saja bisa berarti kehilangan kesempatan, bahkan kehilangan reputasi. Aku berpikir berulang kali. Akhirnya aku harus kembali ke titik awal. Menagih kembali uangku. Aku berkata pada diri sendiri, kali ini aku akan bicara tegas, jelas, tidak basa-basi, dan tidak lagi mengalah. Aku mencetak salinan surat utang, memasukkannya ke dalam tas, aslinya kujepit rapi di dalam map. Aku bahkan membuka ponsel, mencari kembali pesan-pesan di mana Wira memohon dan berjanji akan membayar. Aku ingin semuanya sejelas siang hari agar tak ada lagi yang bisa memutarbalikkan fakta di hadapanku. Sore itu aku pulang ke rumah mertua. Aku tidak mengajak Wira bertemu di luar. Karena aku tahu jika bertemu berdua saja, ia akan kembali beralasan, menunda-nunda, lalu pulang dan menuduhku menekannya. Aku memilih untuk bicara di depan seluruh keluarga. Aku masuk ke ruang tamu. Ibu mertua sedang menonton TV, suamiku sibuk dengan ponselnya, sementara Wira berbaring santai di sofa, kakinya diangkat ke atas meja seolah sedang di hotel. Aku meletakkan tasku, menarik napas, lalu berkata terus terang, hari ini aku pulang untuk meminta kembali uangku. Aku butuh modal untuk usaha. Wira pinjam 1,5 miliar, sekarang aku minta kembali. Aku bicara dengan volume yang cukup, tidak keras, tidak pelan, tapi setiap kata tegas. Wira tidak bangkit, ia tersenyum sinis. Mbak bicaranya seperti penagih utang saja. Aku menatapnya. Aku bukan menagih utang orang lain, aku menagih uangku sendiri. Ia mengangkat bahu. Uang apa? Kapan Mbak kasih uang ke saya? Aku membuka tas, mengambil salinan surat utang, meletakkannya di meja, dan mendorongnya ke arahnya. Ini kamu tanda tangan, ada cap jempol, jangka waktunya juga jelas. Wira meliriknya sekilas, lalu bersandar, suaranya semakin kurang ajar. Surat begini siapa saja bisa buat, fotokopi saja selesai. Aku mengeluarkan surat aslinya, meletakkannya di hadapannya, menunjuk tanda tangannya. Ini aslinya, lihat baik-baik. Wira mengambilnya, melihatnya hanya sedetik, lalu tertawa. Tanda tangan ini kelihatan sekali palsu. Kalimat itu membuat darahku mendidih. Belum sempat aku bereaksi, ibu mertua sudah angkat bicara. Suaranya penuh penghinaan. Jangan memfitnah anak saya untuk cari uang. Keluarga ini tidak sekekurangan itu sampai harus menipumu. Aku menoleh ke arah ibu mertua, mencoba tetap tenang. Saya tidak memfitnah. Bu, saya hanya meminta kembali uang yang saya pinjamkan. Belinya membentak.
Pinjamkan, siapa yang percaya? Perempuan seperti kalian itu selalu perhitungan. Jangan-jangan kau hanya memberinya sedikit, lalu sekarang mengarang cerita jadi 1,5 miliar untuk memeras. Aku mendengar itu, jantungku serasa diremas. Aku sudah bersabar berbulan-bulan, sudah mencoba menjaga kedamaian. Tapi satu kalimat darinya sudah cukup untuk mengubahku menjadi orang yang serakah dan licik. Aku menoleh ke arah suamiku, menatap lurus ke matanya. Mas, katakan sesuatu. Mas ada di sana waktu itu. Mas melihat dia tanda tangan. Mas bahkan mengangguk menyuruhku membantunya. Bima diam. Begitu lama, hingga aku bisa mendengar suara TV yang lirih. Aku menunggu. Aku berharap, sekali saja, ia akan berpihak padaku. Tapi akhirnya ia hanya menghela napas, lalu mengucapkan kalimat yang membuat hatiku membeku. Sudahlah, Dik. Anggap saja untuk membantu keluarga. Aku menatapnya. Mataku panas tapi aku tidak menangis. Aku hanya merasa ada sesuatu di dalam diriku yang baru saja patah. Membantu keluarga, aku tiba-tiba sadar, di matanya, uangku adalah uang bersama. Uang hasil jerih payahku, ia berhak memutuskan untuk diikhlaskan begitu saja. Aku bertanya, suaraku bergetar karena marah. Maksud Mas diikhlaskan itu bagaimana? Ini uang pribadiku. Ibu mertua langsung menimpali, suaranya seperti vonis. Uang pribadi apa? Sejak jadi menantu di sini, uangmu ya uang keluarga ini juga. Jangan sok memisah-misahkan. Wira duduk di sana, menatapku dengan tatapan antara merendahkan dan geli, seolah sedang menonton pertunjukan. Aku tidak tahan lagi. Aku berkata jelas kata demi kata, saya ulangi sekali lagi. 1,5 miliar itu uang yang saya pinjamkan pada Wira. Saya butuh, saya ambil kembali. Saya tidak meminta, saya menagih hak saya. Begitu aku selesai bicara, ibu mertua bangkit. Beliau menerjang maju, tanpa peduli benar atau salah, mengayunkan tangannya lurus ke wajahku. Tamparan itu begitu perih hingga telingaku berdengung. Tapi yang lebih menyakitkan adalah penghinaan di depan suami dan adik iparku. Beliau membentak, suaranya melengking, panggil saja bapakmu itu ke sini untuk menagih. Keluarga ini tidak punya kebiasaan memelihara ular di dalam rumah. Aku berdiri mematung. Saat itu, aku melihat dengan jelas setiap wajah di hadapanku. Ibu mertua yang penuh kebencian, suamiku yang menunduk menghindari tatapanku, dan Wira yang menyeringai. Aku sadar, sejak saat itu, aku bukan lagi bagian dari keluarga ini. Aku hanyalah seorang menantu yang bisa mereka suruh, mereka ambil uangnya, dan mereka tampar saat aku berani menagih kembali apa yang menjadi milikku. Aku menyentuh pipiku, merasakan panas yang menjalar. Aku tidak menangis, aku juga tidak berteriak. Aku hanya menatap lurus ke arah mereka, tenang hingga terasa dingin. Dan di dalam hatiku, sebuah keputusan telah dibuat dengan tegas. Jika mereka memang ingin bertemu ayahku, maka akan kupertemukan. Tapi bukan untuk berkelahi, melainkan agar mereka paham, ada batas-batas yang sekali dilanggar, tidak akan bisa kembali seperti semula. Aku melangkah keluar dari ruang tamu, badanku masih berdiri tegak, tapi tanganku gemetar ringan. Anehnya, pikiranku justru jernih dan dingin. Aku tak lagi mendengar suara TV, tak lagi mendengar gumaman umpatan ibu mertua di belakangku. Aku hanya merasakan ada sebongkah batu yang baru saja dilemparkan ke dalam dadaku. Bukan sakit yang menusuk, melainkan sakit yang dingin membeku, perlahan-lahan menguras semua kelembutan di dalam diriku. Aku berdiri di teras, memandang ke arah gang kecil yang sudah akrab. Gang ini biasanya sepi, jarang sekali ada mobil masuk karena jalannya sempit. Tetangga di sekitar juga ramah, tidak suka ikut campur. Tapi hari itu, aku merasa seolah seluruh gang sedang menahan napas, menunggu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Aku tahu, jika aku kembali ke ruang tamu dan berdebat lagi, aku akan terseret ke dalam lingkaran setan seperti biasanya. Mereka berteriak, aku harus menjelaskan, semakin banyak menjelaskan, semakin aku dianggap membantah orang tua. Ujung-ujungnya, aku yang salah. Aku tidak mau lagi seperti itu. Aku membuka tas, mengeluarkan ponsel, di daftar kontakku. Nomor ayahku simpan dengan sangat sederhana, Bapak. Tanpa embel-embel, tanpa simbol. Aku sudah cukup lama hidup untuk mengerti, terkadang hal yang paling sederhana justru yang paling berat. Aku menatap layar sejenak, jariku melayang. Terbayang di kepalaku, sosok ayah di bengkel mebelnya, kaos oblongnya penuh serbuk gergaji, tangannya memegang meteran, bekerja sambil mendengarkan radio. Sosoknya saat ini jauh berbeda dari desas-desus masa lalunya. Beliau tak ingin ada yang mengungkit cerita lama, apalagi jika aku yang menyeretnya kembali ke hal-hal yang sudah coba ia bersihkan. Tapi kemudian aku teringat tamparan tadi, teringat tatapan suamiku yang membuang muka, teringat senyum sinis Wira. Aku sadar, jika aku terus diam, mereka akan menganggapnya sebagai izin.
Hari ini satu tamparan, besok akan ada yang kedua. Hari ini merobek surat utang, besok akan mengarang cerita lain untuk membungkamku. Hal yang paling menakutkan bukanlah kehilangan uang, melainkan kehilangan hak untuk bersuara. Aku menekan tombol panggil, di seberang sana, telepon diangkat dengan sangat cepat, seolah ayah sudah menunggu. Suaranya dalam dan datar, tidak banyak bertanya. Sinta, nak. Hanya satu kata nak itu saja sudah membuat tenggorokanku tercekat. Aku tidak mengeluh, tidak meratap, tidak menangis. Aku hanya mengucapkan satu kalimat yang jelas. Pak, tolong bantu aku. Ayahku diam selama beberapa detik. Aku bisa mendengar suara angin berdesir di seberang sana. Lalu suaranya merendah. Kamu yakin? Aku paham apa yang beliau tanyakan. Beliau bukan bertanya soal uang. Beliau bertanya tentang keputusanku memanggilnya ke rumah mertua, tempat di mana beliau sudah berusaha hidup normal selama bertahun-tahun. Aku menelan ludah, menjawab singkat, yakin, Pak. Ayahku tak banyak bicara lagi. Beliau hanya berpesan satu kalimat, tetap di situ, jangan berdebat lagi. Aku menjawab iya, Pak, lalu menutup telepon. Layar ponselku gelap, tapi jantungku masih berdebar kencang. Aku berbalik, masuk kembali ke dalam rumah, tapi tidak langsung ke ruang tamu. Aku berdiri di koridor, mencoba mengatur napas. Di ruang tamu, ibu mertua masih kesal. Beliau menggerutu pada suamiku, lihat itu, perempuan model begitu harus diberi pelajaran, dia pikir punya uang bisa seenaknya. Wira menimpali dengan nada jengkel, dia itu lebay saja, Bu. Masalah uang dikeluargakan bisa dibicarakan baik-baik. Sementara Bima hanya bergumam, sesekali melirik ke arah pintu seolah takut ada yang mendengar. Aku tak berkata apa-apa. Aku hanya duduk di sudut sofa, punggung tegak, tangan di atas lutut. Aku tidak mau mereka melihatku gemetar, apalagi melihatku takut. Ibu mertuaku melirik sinis. Sudah telepon, bapakmu di mana? Suruh kesini menagih. Aku menunggu. Aku tetap diam. Keheninganku membuat beliau semakin jengkel. Tapi aku tahu, kali ini diam bukan karena mengalah, melainkan karena aku sedang menunggu. Tak sampai 10 menit, suara mesin mobil terdengar dari ujung gang. Awalnya satu, lalu dua, lalu beberapa mobil beriringan. Suaranya berbeda dari suara motor biasanya. Berat, dalam, dan tegas. Aku bangkit, melangkah ke teras. Tetangga mulai membuka pintu, ada yang bahkan berdiri di tengah gang mencoba melihat ke dalam. Tepat 20 menit, 10 mobil terparkir memenuhi depan gerbang rumah mertuaku. Seluruh gang, seolah terblokir. Pengguna jalan harus memutar. Aku mendengar bisik-bisik. Ada apa di rumah itu? Siapa yang datang naik mobil begitu? Ibu mertuaku saat itu keluar dari ruang tamu. Raut wajahnya mulai berubah. Tak ada lagi ekspresi angkuh dan menang seperti tadi. Beliau membeku di ambang pintu, matanya terbelalak. Pintu mobil terbuka. Orang yang pertama turun adalah seorang pria berusia 50-an, berjas gelap, posturnya tegap, wajahnya datar. Aku langsung mengenalinya. Om Heru. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali di bengkel ayah. Setiap kali berkunjung, ia selalu sebentar, bicara beberapa kalimat lalu pergi. Ayahku tak pernah banyak memperkenalkan, hanya bilang teman lama. Tapi aku tahu, Om Heru adalah orang kepercayaan ayah, yang pernah bersama ayah melewati masa-masa yang hanya bisa ditebak oleh orang luar. Om Heru melihatku, mendekat, menunduk dengan sangat sopan, suaranya tak keras tapi jelas, Mbak Sinta, ada yang perlu diselesaikan? Caranya memanggilku Mbak membuat beberapa orang di gang terkejut. Aku melihat ibu mertuaku mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Beliau tak bisa berkata apa-apa, hanya tangannya yang mencengkeram kusen pintu seolah takut jatuh. Lalu, dari mobil di tengah iring-iringan, pintu terbuka perlahan. Ayahku turun. Beliau mengenakan kemeja sederhana, celana gelap, tanpa perhiasan, tanpa kemewahan. Tapi hanya dengan beliau berdiri di sana, seluruh halaman depan rumah terasa hening. Orang-orang diam bukan karena takut berisik, melainkan karena aura seseorang yang telah melewati terlalu banyak hal, kini berdiri dengan ketenangan yang dingin. Ayahku menatapku terlebih dahulu, tatapannya tidak menyalahkan, tidak bertanya, hanya sebuah tatapan yang seolah berkata, Bapak di sini. Lalu beliau mengalihkan pandangannya ke dalam rumah mertuaku. Aku melihat suamiku berdiri di ruang tamu, wajahnya pucat pasi. Wira sudah tidak lagi duduk bersila. Ia bangkit, bahunya sedikit membungkuk, bibirnya terkatup rapat. Ibu mertuaku masih terpaku di ambang pintu, tak lagi berani bicara seperti saat menamparku. Ayahku melangkah melewati gerbang, berjalan lurus ke halaman. Langkahnya perlahan tapi mantap. Tak perlu ada yang membukakan jalan, semua orang otomatis menepi. Dan pada saat itu,
Aku mengerti dengan sangat jelas, sejak saat ini, aturan main di rumah ini telah berubah. Bukan karena ayahku membawa orang atau mobil, melainkan karena mereka akhirnya melihat sesuatu yang mereka kira tidak kumiliki, sandaran dan ketegasan. Ayahku masuk ke halaman tanpa tergesa-gesa, juga tanpa perlu ada yang memperkenalkan. Beliau berjalan lurus masuk ke ruang tamu, seolah sudah sangat paham bagaimana rumah ini beroperasi. Aku berdiri selangkah di belakangnya, mendengar dengan jelas suara sandal ibu mertuaku yang berlari kecil mengikutinya. Suaranya tak lagi ketus, digantikan oleh kegugupan yang kentara. "Mas Danu, ini cuma masalah kecil di rumah, kenapa harus sampai begini?" Ayahku tidak langsung menatapnya. Beliau menarik kursi, duduk di kepala meja, meletakkan tangannya di atas permukaan kayu. Suaranya dalam dan cukup dingin. "Saya tidak membesar-besarkannya. Ibu yang menyuruh saya datang untuk menagih utang." Kalimat itu seperti gunting yang memotong semua basa-basi. Aku melihat ibu mertua membeku. Suamiku menepi ke sudut ruangan, matanya bergerak gelisah. Wira menciut, tapi masih mencoba bersikap tegar, berusaha menyelamatkan sisa harga dirinya. "Om, masalah utang piutang ini sepertinya cuma salah paham." Aku menatap Wira, antara ingin tertawa dan merasa sakit. Sampai detik ini, ia masih menyebutnya salah paham. Aku tahu, yang dimaksud salah paham di sini adalah ia ingin mengulur waktu, membuat segalanya menjadi kabur, hingga siapa yang lelah duluan akan menyerah. Tapi ayahku bukan orang yang mudah diseret ke dalam permainan semacam itu. Beliau menatap lurus ke arah Wira, tatapannya tidak membentak, tapi cukup untuk membuat orang merinding. Surat bertanda tangan, cap jempol, rekaman CCTV kafe waktu tanda tangan, rekaman telepon saat minta uang. "Kamu masih mau salah paham model apa lagi?" Aku terkejut, aku tidak pernah memberikan semua itu pada ayah. Yang kumiliki hanya surat utang dan pesan singkat. Rekaman CCTV kafe, rekaman telepon, aku sama sekali tidak tahu. Aku menoleh menatap ayah, di kepalaku muncul pertanyaan, sejak kapan ayah tahu? Ayahku melirikku sekilas, seolah bisa membaca pikiranku. "Kamu pikir bapak akan membiarkan putri bapak ditipu orang begitu saja?" Ibu mertuaku berdiri kaku, menelan ludah. Beliau memang tahu ayahku punya masa lalu, karena saat pernikahan kedua keluarga sudah bertemu dan berkenalan. Tapi karena ayahku hidup tenang, bersikap normal, dan tidak pamer, beliau perlahan menganggap masa lalu itu hanyalah bayangan yang sudah padam. Beliau mengira aku tidak punya sandaran, mengira ayahku hanyalah seorang tukang kayu tua yang lugu, dan beliau sudah terbiasa bisa berkata dan berbuat apa saja padaku. Ayahku tak banyak bicara, beliau hanya melontarkan satu pertanyaan singkat. 1,5 miliar, dibayar, atau tidak? Wira menggigit bibir. Ia menatap suamiku seolah meminta bantuan, tapi Bima membuang muka. Aku melihat dengan jelas pemandangan di mana saudara kandung, saat terdesak, akan mementingkan diri sendiri terlebih dahulu. Wira menoleh ke arah ibunya, suaranya melemah. "Bu." Ibu mertuaku bingung, tapi masih mencoba mempertahankan nada bicaranya yang superior. "Mas Danu, tolong dimaklumi. Anak-anak kalau berbisnis kadang ada masalah." Ayahku memotongnya, masih dengan nada datar. "Masalah ya masalah, tapi menampar putri saya, merobek surat utang di hadapannya, lalu menyuruh saya datang ke sini, itu masalah model apa?" Kalimat itu membuat ibu mertuaku memerah. Beliau menatapku. Mungkin untuk pertama kalinya beliau melihatku berdiri tegak, tidak menunduk, tidak menghindar. Om Heru saat itu masuk, meletakkan sebuah map tebal di atas meja, tak perlu dibuka pun sudah terlihat isinya banyak. Beliau bicara dengan tenang, seperti sedang melaporkan pekerjaan. "Kami sudah mengumpulkan semua buktinya. Pesan saat meminjam, bukti transfer, jadwal pertemuan, rekaman CCTV cafe, termasuk video saat dia pamer-pamer di acara makan-makan." Aku mendengar kata makan-makan dan hatiku mencelos. Aku tak mau percaya, tapi bukti-bukti itu tidak mungkin muncul begitu saja. Wira mulai pucat pasi. Pucatnya kali ini berbeda dengan saat kutagih. Dulu ia masih bisa tersenyum sinis karena mengira aku sendirian. Tapi sekarang ia sadar, masalah ini sudah di luar kendalinya. Ia tergagap. Om menguntit saya?" Ayahku menatapnya. Suaranya perlahan, bukan menguntit, tapi waspada. Beliau berhenti sejenak, lalu berkata terus terang. 3 bulan lalu, ada yang memberitahu saya kalau kamu sering bergaul dengan kelompok bisnis kotor. Kamu bahkan pamer kalau punya backingan Pak Danu. Saya harus tahu sejauh mana kamu memakai nama saya." Aku mendengar itu, punggungku merinding. Ternyata bukan hanya soal Wira tidak mau membayar utang. Ia bahkan memakai nama ayahku untuk gagah-gagahan, untuk membuka jalan. Aku menoleh ke arah Wira, suaraku bergetar karena marah.
Kamu pakai nama Bapak untuk pamer ke siapa? Wira menunduk dalam-dalam, tak berani menjawab. Suamiku saat itu baru angkat bicara, tapi suaranya lemah. Pak, mungkin dia cuma salah bicara. Aku menatap Bima, mataku panas tapi suaraku sangat tegas. Mas tidak usah membelanya lagi. Waktu aku ditampar, Mas juga salah karena diam. Bima terdiam. Ibu mertuaku mendengarnya dan langsung tersinggung. Maksudmu apa bicara begitu? Suamimu diam itu untuk menjaga keharmonisan. Aku tertawa, tawa yang kering. Keharmonisan macam apa yang membiarkan menantu ditampar di depan seisi rumah? Bu, suasana di ruang tamu begitu berat hingga semua orang menahan napas. Ayahku mengetukkan jarinya pelan ke meja, bunyinya terdengar jelas. Beliau menatap Wira, melontarkan pertanyaan lain yang membuat jantungku berdebar. Jawab jujur, 1,5 miliar itu, kamu pakai untuk apa? Wira menggigit bibir. Matanya berkeliling seolah mencari jalan keluar. Tapi tatapan Om Heru dan beberapa orang yang berdiri di luar pintu membuatnya sadar tak ada lagi tempat untuk lari. Ia menelan ludah, suaranya mengecil, saya pakai untuk modal bisnis. Ayahku tak mengubah ekspresinya. Beliau hanya mengucapkan satu kalimat tenang yang dingin. Jawab lagi yang benar. Saya tidak suka mendengar kebohongan. Aku menatap Wira. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar takut. Dan aku juga sadar, hal yang paling membuatnya takut saat ini bukanlah soal 1,5 miliar lagi. Ia takut pada apa yang telah ia pamerkan di luar sana, yang kini berbalik menghantuinya. Dan yang paling ia takuti adalah ayahku sudah tahu dengan siapa ia bergaul, dan ke dalam apa ia terjerumus. Aku berdiri diam, hatiku campur aduk antara marah dan cemas. Karena aku merasa sedang berdiri di depan sebuah lubang yang dalam, di mana di dasarnya bukan hanya ada uangku, tapi juga kehormatan keluarga, masa depanku, dan semua hal yang selama ini kuusahakan untuk tetap normal. Aku berdiri diam menatap Wira, hatiku campur aduk antara panas dan dingin. Panas karena marah, dingin karena takut. Aku tahu ia sudah terjerumus dalam, tapi aku belum bisa membayangkan sedalam apa, di ruang tamu saat itu. Cukup satu kalimat dari Wira, dan seisi rumah ini bisa runtuh. Ibu mertuaku gelisah, tangannya saling meremas, matanya terus melirik antara ayahku dan putra bungsunya, seolah memohon agar Wira tidak bicara sembarangan. Sementara suamiku masih mempertahankan sikap diamnya yang khas, seolah dengan diam ia tidak akan terseret masalah. Ayahku tidak membentak. Beliau hanya bertanya lagi, perlahan tapi tegas, 1,5 miliar itu, kamu pakai untuk apa? Wira menunduk dalam-dalam, mulutnya tergagap. Saya pakai untuk modal bisnis. Ayahku mengetuk meja pelan, bunyinya terdengar jelas. Jangan berbelit-belit, jawab yang benar. Om Heru maju selangkah. Suaranya masih tenang seperti sedang melaporkan pekerjaan. Biar dia lihat ini dulu, nanti dia akan bicara jujur. Selesai berkata, Om Heru membuka laptop dan meletakkannya di meja. Aku melihat ibu mertua panik, hendak mencegah tapi tak berani. Om Heru menekan beberapa tombol, layar menampilkan sebuah video yang direkam di sebuah klub malam. Lampu kelap-kelip, musik berdentum, suara tawa bercampur aduk. Aku melihatnya dan merasa ngeri, karena aku langsung mengenali wajah Wira yang duduk di tengah kerumunan itu. Mengenakan kaos putih, kalung berkilauan, tangan memegang gelas minuman, wajahnya memerah karena mabuk. Ia tertawa lebar, menepuk dada seolah pamer. Uang bukan masalah, kakak iparku yang tanggung modalnya, kita tinggal datangkan barangnya saja. Kalimat itu terdengar sangat jelas, meskipun musiknya keras. Aku mendengarnya dan punggungku merinding. Barang di sini bukanlah bahan bangunan, apalagi barang dagangan biasa. Dari cara bicaranya, anggukan orang-orang di sekitarnya, dan tatapan licik beberapa pria di sampingnya, aku cukup paham ini adalah sesuatu yang ilegal. Aku menoleh menatap Wira, wajahnya kini pucat pasi, bibirnya gemetar. Aku bertanya, suaraku serak. Maksudmu barang itu apa? Wira menelan ludah, tidak menjawab. Aku menatap suamiku, mencoba menahan amarah. Mas dengar itu? Adikmu bilang uang istrimu dipakai untuk modal barang. Suamiku membuang muka, seolah jika tidak melihat, ia tidak harus menghadapinya. Aku merasakan ada sesuatu yang jatuh di hatiku, sangat berat. Ayahku tak lama menatap layar. Beliau menatap lurus ke arah Wira, melontarkan satu pertanyaan yang terdengar seperti obrolan biasa. Kamu setor uang putri saya ke siapa? Wira masih diam. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Aku melihat dengan jelas, ketakutan yang sesungguhnya baru saja muncul. Bukan takut ditagih utang, melainkan takut diseret ke terang. Om Heru memutar rekaman suara. Terdengar suara Wira yang sedikit cadel, tapi kalimatnya jelas. Ada Pak Danu di belakangku. Takut apa?
Aku mendengar kalimat itu dan seluruh tubuhku lemas. Ia memakai nama ayahku untuk membangun kepercayaan, agar orang-orang percaya padanya, agar mereka menyeretnya lebih dalam, dan sekaligus menyeretku. Aku langsung mengerti kenapa ayahku tadi bilang waspada. Ayah memantau bukan untuk balas dendam. Ayah memantau agar tidak difitnah, agar tidak dijadikan tameng. Ibu mertuaku saat itu benar-benar panik. Beliau bergegas mendekat, suaranya bergetar. Mas Danu, dia masih muda, belum berpengalaman. Tolong maafkan dia cuma gegabah. Beliau menoleh ke arahku, air matanya mulai mengalir. Sinta, tolong bicara pada bapakmu, jangan dibesar-besarkan. Aku menatapnya, hatiku terasa perih dengan aneh. Seseorang yang baru saja menamparku, merobek surat utangku, kini memanggil namaku dengan lembut. Seolah aku adalah satu-satunya pelampung yang bisa menyelamatkan mereka. Ayahku menatap lurus ke arah ibu mertua, suaranya tidak tinggi tapi setiap kata berat seperti batu. Dimaafkan agar besok polisi yang memanggil seluruh keluarga untuk diperiksa. Begitu. Ibu mertuaku membeku. Beliau bukan orang bodoh. Beliau paham arti kalimat itu. Ini bukan lagi sekadar utang piutang keluarga, ini adalah masalah yang bisa menyangkut hukum, penyelidikan, dan lingkaran keterlibatan. Aku mendengarnya dan jantungku berdebar kencang. Aku bukan orang yang paham hukum, tapi aku tahu satu hal, jika sudah disebut kata polisi dengan nada seperti itu oleh ayahku, masalahnya tidak lagi kecil. Aku menoleh ke arah Wira, suaraku mendingin. Wira, jawab jujur, kamu sedang melakukan apa? Wira menggeleng panik, seolah ingin menyangkal seluruh dunia. Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Aku cuma kenal saja, ayahku memotongnya. Kenal macam apa yang memakai uang putri saya sebagai modal? Wira pecah tangisnya. Tangisannya kali ini sungguhan, bukan akting seperti sebelumnya. Ia menangis sambil terbata-bata. Saya cuma perantara. Saya cuma mengenalkan. Saya tidak pegang barangnya, saya tidak berani. Aku mendengar kata barang itu dan tenggorokanku kering. Aku tak perlu ia menjelaskan apa itu, cukup melihat ketakutannya saja aku sudah paham. Itu adalah sesuatu yang begitu kotor hingga tak ada yang berani menyebut namanya. Om Heru menambahkan dengan suara serius, dia terlibat sebagai perantara. Meskipun tidak memegang langsung, tetap terlibat. Kalimat itu membuat ibu mertuaku terduduk lemas di kursi. Beliau menutupi wajahnya dengan kedua tangan, terengah-engah seperti kehabisan napas. Suamiku saat itu baru tersadar, ia mendekat untuk menenangkan ibunya, tapi tangannya juga gemetar. Di kepalaku, sebuah pikiran melintas dengan sangat jelas. Wira tidak mungkin terseret begitu saja. Kelompok itu sengaja mendekatinya karena tahu ia adalah adik iparku, karena tahu aku adalah menantu di keluarga ini, dan karena tahu siapa ayahku. Cukup Wira sekali saja pamer soal Pak Danu, mereka langsung punya alasan untuk menempel. Jika nanti ada masalah, orang tidak akan bilang ini ulah anak muda yang gegabah. Orang akan bilang keluarga itu terlibat, lalu berbagai fitnah kotor akan dilekatkan pada keluargaku. Aku menoleh ke arah ayah, bibirku gemetar tapi aku tetap bertanya, Pak, lalu aku harus bagaimana? Ayahku menatapku. Tatapannya campur aduk antara tegas dan sedih. Beliau berkata perlahan, kamu tidak perlu melakukan hal kotor. Kamu hanya perlu berdiri tegak. Kebenaran seperti apa, kita pegang itu. Lalu beliau menoleh ke arah Wira, suaranya menajam, dan kamu, jawab yang jelas. Uang putri saya kamu setorkan ke siapa? Kamu terlibat dengan kelompok mana? Sejauh mana kamu sudah membawa-bawa nama saya? Wira menangis lebih keras, menggeleng seolah kepalanya mau pecah. Saya takut. Mereka mengancam saya. Aku melihat pemandangan itu. Hatiku antara marah dan ngeri. Ternyata aku bukan hanya ditipu uang. Aku diseret ke dalam jebakan kehormatan, sebuah jebakan di mana jika aku tidak cukup sadar dan tegas, akulah yang akan difitnah lebih dulu. Dan pada saat itu, aku mengerti kenapa ayahku datang dengan 10 mobil. Bukan untuk memukul siapapun, apalagi untuk menakut-nakuti tetangga. Ayahku datang untuk membuat garis batas yang jelas. Batas antara masalah keluarga dan masalah hukum, batas antara kesabaran dan terseret ke dalam lumpur. Aku menatap Wira yang terisak-isak, dan aku tahu, sejak saat itu, masalah ini sudah melampaui sekadar bayar utang selesai. Begitu pikiranku selesai pada masalah ini sudah melampaui sekadar bayar utang selesai, di ruang tamu tiba-tiba terjadi sebuah pemandangan yang membuatku tertegun. Wira, adik ipar yang selalu angkuh, kurang ajar, dan menganggapku orang asing, tiba-tiba bruk, bersujud di hadapan ayahku. Ia bersujud begitu cepat hingga aku belum sempat bereaksi. Kepalanya tertunduk dalam, kedua bahunya bergetar hebat seperti orang kedinginan.
Suaranya pecah di antara isak tangis. Om, tolong saya dipaksa, saya tidak bisa keluar. Seluruh rumah seolah kehabisan udara. Ibu mertuaku ternganga, suamiku membeku. Aku melihat pemandangan itu, tapi hatiku tak langsung merasa iba. Aku hanya merasa getir. Aku nyeletuk, suaraku dingin tapi masih bergetar karena marah. Waktu tanda tangan surat utang, kamu dipaksa? Waktu kamu duduk bersila menyangkal, kamu dipaksa? Atau baru sekarang, saat ketakutan, kamu ingat kalau kamu korban? Wira tak berani mengangkat kepala menatapku. Ia hanya menggeleng panik, air matanya menetes ke dagu. Aku sadar, ia takut pada ayahku, tapi ia juga takut padaku. Bukan takut kupukul, melainkan takut aku menatap lurus pada kebenaran yang coba ia sembunyikan. Ayahku tidak membentak. Beliau menatap Wira sejenak, lalu melontarkan satu pertanyaan yang terdengar sederhana. Kamu sudah terlibat sejauh mana? Wira menggigit bibir, gemetar menjawab, saya cuma perantara. Ayahku berkata tegas, jangan pakai istilah, sebutkan angkanya. Wira diam selama beberapa detik, lalu seperti terpojok, ia mengaku dengan suara lirih, 3 kali pengiriman. Aku mendengarnya dan tanganku mendingin. 3 kali. Angka itu bukan lagi gegabah. Itu adalah sebuah proses, sebuah keterlibatan yang semakin dalam. Om Heru yang berdiri di samping meja, merendahkan suaranya tapi setiap kata seperti paku yang menancap di lantai. 3 kali menjadi perantara sudah cukup untuk memenuhi unsur pidana, meskipun tidak memegang langsung, tetap terlibat. Dan jika penyidik menelusuri aliran dananya. Kalimat itu seperti sambaran petir bagi ibu mertuaku. Beliau terhuyung lalu terduduk lemas di kursi, kedua tangannya memegangi dada, matanya terbelalak. Beliau menangis, suaranya terputus-putus. Ya Tuhan, hancur keluargaku. Wira, apa yang kau lakukan? Nak, lalu beliau berbalik tajam ke arahku. Wajahnya pucat, suaranya memohon. Sinta, tolong bicara pada bapakmu. Tolong selamatkan adikmu. Dia cuma gegabah. Aku berdiri di sana, hatiku terkoyak. Sebagian diriku ingin berteriak, gegabah macam apa yang menyeret seluruh keluarga orang lain? Sebagian lagi merasa ngeri. Karena jika kelompok itu memang sekotor yang dikatakan ayahku, Wira bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi juga aku, ayahku, dan keluarga yang selama ini kuusahakan untuk hidup normal. Aku melirik Bima. Hanya melirik, tapi ia sudah buru-buru membuang muka. Tatapannya menghindar seolah jika tidak melihatku, ia tidak harus bertanggung jawab. Hatiku terasa dingin. Aku tiba-tiba sadar, di rumah ini, yang dari awal dijadikan tameng hanyalah aku. Ayahku meletakkan kedua tangannya di atas meja, tubuhnya sedikit mencondong ke arah Wira. Suaranya masih datar tapi begitu serius hingga semua orang menelan ludah. Sekarang dengarkan baik-baik. Ada 2 pilihan. Beliau berhenti sejenak, lalu melanjutkan, 1. Saya serahkan semua bukti ini ke polisi. Kamu tanggung sendiri, saya tidak akan ikut campur. 2. Kamu bekerja sama, menjadi saksi, mengaku, dan jelaskan siapa yang menyeretmu. Aliran dananya kemana? Apa saja yang sudah kamu katakan tentang saya dan putri saya? Pilih. Aku mendengar itu dan jantungku berdebar kencang. Aku tahu ayahku tidak sedang menggertak. Beliau memberikan pilihan. Setiap pilihan ada harganya. Tapi setidaknya, masih ada jalan. Dan yang terpenting, ayah sedang menarikku keluar dari lubang yang digali orang lain. Wira gemetar, menatap ayahku dengan mata merah. Ia berkata dengan putus asa, kalau saya mengaku, apa Om bisa melindungi keluarga saya? Saya takut. Saya takut mereka balas dendam. Kalimat itu membuat seisi ruang tamu kembali hening. Ibu mertuaku menahan tangis, seolah takut mendengar jawabannya. Suamiku terpaku, wajahnya pucat pasi. Dan aku merasakan ketakutan yang nyata menjalar di punggungku. Karena jika Wira takut balas dendam, artinya kelompok itu bukan tipe yang hanya bisa mengancam lewat mulut. Ayahku menatap Wira, tatapannya mendingin. Beliau berkata terus terang, tidak ada janji manis. Saya melindungi putri saya. Beliau berhenti, lalu menambahkan kalimat terakhir yang jelas seperti sabetan pisau. Sedangkan kamu, urus dirimu sendiri. Ibu mertuaku terlonjak, Mas Danu, dia juga sudah seperti anak sendiri. Ayahku menoleh ke arahnya, suaranya rendah tapi berat. Anak sendiri? Lalu ibu sudah menampar menantu ibu? Anak sendiri? Lalu ibu sudah merobek surat utangnya? Ibu mau saya melindungi siapa? Aku mendengarnya dan tenggorokanku tercekat. Untuk pertama kalinya, aku melihat orang tua bicara satu sama lain tanpa basa-basi besan. Suasana di ruangan itu membeku. Ini bukan lagi soal menjaga keharmonisan atau menyelesaikan masalah di dalam.
Ini adalah batas hukum, kehormatan, dan konsekuensi. Wira menundukkan wajahnya ke lantai, menangis seperti anak kecil, tapi aku tak lagi melihatnya sebagai adik ipar yang malang. Aku hanya melihat seorang dewasa yang serakah, nekat, menyeretku ke dalam lumpur, dan kini mulai membayar harganya. Aku menatap tanganku, masih terasa perih di pipi bekas tamparan ibu mertua. Aku tiba-tiba mengerti, tamparan itu bukan hanya penghinaan. Itu adalah dorongan terakhir yang membuatku tak bisa lagi kembali menjadi orang yang sabar. Dan saat itu, sebuah pikiran melintas di benakku. Jika hari ini ayahku tidak datang, jika hari ini aku tidak berani berdiri tegak, mungkin yang bersujud bukanlah Wira, melainkan aku. Bersujud memohon agar mereka mengembalikan uangku, memohon agar mereka berhenti menginjak-injakku. Mengingat itu, aku merasa dingin, dan semakin paham kenapa ayahku berpesan, jangan berdebat lagi. Karena terkadang, diam di saat yang tepat bukanlah kekalahan, melainkan cara untuk mengumpulkan kekuatan melintasi batas terakhir. Setelah Wira bersujud, rumah mertuaku tak lagi terasa seperti rumah. Rasanya seperti sebuah ruangan tertutup yang jendelanya baru saja dibuka paksa. Angin dingin masuk, menerbangkan semua debu yang selama ini mereka sembunyikan di bawah karpet bernama menjaga keharmonisan. Ayahku tak banyak bicara lagi. Beliau hanya menyuruh Wira bangkit, menyeka wajahnya, lalu berkata satu kalimat, pulang ke kamarmu, matikan ponsel. Mulai sekarang jangan menghubungi siapapun dari kelompok itu. Wira mengangguk cepat, wajahnya masih pucat seperti orang yang baru lolos dari maut. Malam itu, 10 mobil mewah meninggalkan gang dalam keheningan. Tapi keheningan yang tertinggal justru lebih menakutkan. Tetangga berdiri di depan rumah mereka, saling pandang, menebak-nebak, berbisik-bisik. Aku samar-samar mendengar, ada masalah besar di rumah itu, katanya terlibat bisnis kotor. Kalimat-kalimat itu seperti jarum yang menusuk telinga. Aku tidak takut difitnah. Aku takut kotoran itu menempel padaku tanpa sempat kubersihkan. 3 hari kemudian, seperti yang dikatakan Om Heru, Wira dijemput untuk dimintai keterangan. Ia pergi seperti orang linglung. Sebelum masuk mobil, ia menoleh menatapku, suaranya serak, "Mbak, jangan tinggalkan saya." Aku tak bisa langsung menjawab. Aku hanya menatapnya, hatiku tak lagi dipenuhi amarah seperti dulu. Marah masih ada, tapi kini bercampur dengan perasaan lain. Ngeri. Ngeri melihat bagaimana seseorang bisa tergelincir dari sekadar meminjam uang untuk investasi, ke sebuah jurang yang hanya beberapa langkah dari kehancuran. Yang mengejutkanku adalah ayahku sama sekali tidak bertindak seperti preman yang dibayangkan orang. Beliau tidak menelepon mengancam siapapun, tidak menyuruh orang untuk memberi pelajaran. Beliau hanya melakukan satu hal, menyerahkan semua bukti kepada pengacara kenalannya. Semuanya diproses melalui jalur hukum, rapi dan bersih. Ayahku berkata padaku, "Bapak pernah membayar mahal untuk satu emosi sesaat. Bapak tidak akan membiarkanmu membayar harga untuk kenaifan orang lain." Mendengar kalimat itu, aku tercekat. Aku sadar, ayah bukan hanya melindungiku, beliau juga sedang melindungi pilihannya untuk pensiun dari dunia hitam. Tapi jalur hukum terkadang tidak membuat orang lega. Justru membuat orang lebih takut karena menandakan konsekuensi yang nyata akan datang. Seluruh keluarga mertuaku tampak panik. Ibu mertua tak lagi berani membentakku, suamiku tak lagi berani bilang ikhlaskan saja, Wira nyaris tak berani keluar kamar. Telepon di rumah mereka berdering terus-menerus, tapi mereka tak berani mengangkatnya. Pernah kulihat tangan ibu mertua gemetar saat memegang gelas itu beradu pelan dengan giginya, menimbulkan bunyi yang dingin. Aku juga tidak tenang. Aku bukan penonton yang tidak terlibat. Aku adalah pemberi pinjaman, orang pertama yang diseret. Aku terus takut suatu hari nanti ada yang mengetuk pintu, menanyakan namaku, menanyakan hubunganku dengan kelompok itu. Yang paling kutakutkan adalah ayahku ikut terseret, masa lalunya diungkit, dan diberi cap yang sudah susah payah ia lepaskan selama bertahun-tahun. Di tengah suasana mencekam itu, ibu mertuaku tiba-tiba datang ke rumahku pada suatu sore. Beliau tidak datang dengan angkuh seperti biasanya. Beliau datang sendirian, tanpa suamiku, tanpa Wira. Begitu masuk, beliau langsung berbisik seolah takut didengar tetangga, "Sinta, tolong cabut laporannya. Anggap saja keluarga memohon padamu." Aku berdiri di depan dapur. Tanganku masih bertepung karena sedang membuat kue. Mendengar kalimat itu, jantungku berdebar. Aku menoleh menatapnya. Wanita yang pernah merobek surat utangku, menamparku, dan memanggil ayahku dengan nada menghina. Kini berdiri di hadapanku dengan mata merah. Tapi bukannya langsung luluh, hatiku justru terasa lebih dingin. Aku bertanya, suaraku tidak keras tapi cukup agar beliau mendengarnya. "Waktu ibu menampar saya, apa ibu menganggap saya keluarga?" Beliau terdiam.
Bibirnya bergerak-gerak lalu terkatup lagi. Aku melihat dalam keheningannya ada rasa malu, ada rasa takut, tapi tidak ada hal yang paling kubutuhkan, pengakuan. Beliau ingin aku mencabut laporan bukan karena kasihan padaku, melainkan karena takut pada akibatnya. Belum sempat aku bicara lagi, ponselku bergetar. Om Heru, beliau tidak basa-basi. Mbak Sinta, lihat ini, baru putuskan mau bicara apa dengan mereka. Aku membuka pesan. Beberapa foto tangkapan layar mutasi rekening muncul. Aku melihat beberapa baris pertama, pandanganku menggelap. Di sana ada transaksi sebesar 500 juta rupiah dari rekening perusahaan suamiku ke sebuah nama asing, dengan keterangan biaya pengiriman. Tanganku terasa dingin. Aku membacanya berulang kali, takut salah lihat, tapi tidak. Nomor rekening, nama perusahaan, tanggal transfer, semuanya jelas. Aku tiba-tiba merasa suara ibu mertua di ruang tamu semakin mengecil, seolah ada yang memutar tombol volume. Di kepalaku hanya ada satu pertanyaan, kenapa rekening perusahaan suamiku mentransfer uang? Malam itu saat Bima pulang, aku tidak bertanya berbelit-belit. Aku meletakkan ponsel di meja, membuka foto mutasi rekening itu, dan mendorongnya ke arahnya. Jelaskan ini. Suamiku melihatnya sekilas, wajahnya langsung pucat. Ia mengambil ponsel, melihatnya, lalu meletakkannya kembali seperti memegang bara api. Ia tergagap. Aku cuma tanda tangan atas nama Wira. Aku menatapnya sangat lama, begitu lama hingga ia mulai menghindari tatapanku. Aku bertanya perlahan, kata demi kata seperti mengiris. Tanda tangan atas nama bagaimana? Wira yang menyuruhmu, atau kamu tahu sendiri lalu mentransfernya? Ia menelan ludah, suaranya mengecil. Dia yang minta, katanya untuk biaya pengiriman barang. Aku mendengar kata barang itu dan hatiku terbakar amarah dingin. Aku memiringkan kepala menatapnya. Kamu tidak bertanya, barang apa? Kamu tidak merasa aneh? Atau kamu pikir, asal untung ya tidak apa-apa? Bima diam. Diam seperti setiap kali ibunya memakiku, tapi kali ini keheningannya bukan lagi kelemahan. Itu seperti pengakuan tanpa kata. Aku merasa tenggorokanku tercekat, tapi air mata tak keluar. Aku hanya merasa hampa. Aku berkata, suaraku tidak tinggi tapi tajam. Atau jangan-jangan kamu juga dapat bagian. Suamiku masih tidak menjawab. Ia menunduk, kedua tangannya terkepal, buku-buku jarinya memutih. Dan pada saat itulah, aku mengerti hal yang paling menakutkan. Wira bukanlah satu-satunya pion. Jebakan ini tidak hanya menargetkan seorang adik ipar yang suka berjudi, bisa jadi, ia sudah menjerat pria yang kusebut suami. Seseorang yang telah mendampingiku bertahun-tahun, tapi tak pernah sekalipun berpihak padaku. Aku mendengar keheningan Bima, dan hatiku membeku. Aku tak perlu ia bicara panjang lebar, cukup ia berani menatap mataku dan berkata jujur. Tapi ia tetap menunduk, seperti kebiasaan yang sudah mendarah daging. Aku meletakkan kedua tanganku di pinggir meja, mencoba menjaga suara tetap tenang. Karena aku tahu, jika aku meledak sekarang, ia akan memakai alasan itu untuk bilang aku emosional, lalu memutarbalikkan cerita dari benar menjadi salah, seperti biasanya. Aku bertanya terus terang, tidak lagi berbelit-belit. Dari 1,5 miliar uangku, seberapa banyak yang kamu tahu? Pertanyaan itu bukan hanya soal uang, tapi soal kebenaran. Bima tertegun. Ia merosot ke kursi, wajahnya pucat pasi seolah kehabisan darah. Setelah beberapa lama, ia baru bicara dengan suara pelan. Aku tahu dia bisnis berisiko. Aku menatapnya. Berisiko bagaimana? Ia menelan ludah. Seperti penyelundupan barang impor tanpa pajak. Dia bilang untungnya cepat. Aku mendengarnya dan jantungku berdebar kencang. Aku tidak naif. Aku tahu di luar sana ada jalan pintas seperti itu. Tapi aku tidak percaya suamiku berani menutup mata dan menganggapnya wajar. Aku terus bertanya, setiap kata seperti tekanan. Kamu tahu begitu, tapi tetap membiarkannya memakai uangku? Bima tergagap. Aku pikir hanya sebentar, nanti juga dikembalikan. Aku tidak menyangka akan sepanjang ini. Aku tertawa, tawa yang bukan karena lucu, melainkan seperti helaan napas seseorang yang baru sadar telah ditipu terlalu lama. Aku tidak menyangka, kalimat itu sudah bosanku dengar. Waktu aku dimarahi ibumu, kamu juga tidak menyangka. Waktu aku ditampar, kamu juga tidak menyangka. Waktu aku menagih utang, kamu tetap tidak menyangka. Ternyata kamu hidup dengan hak untuk tidak menyangka agar tidak perlu bertanggung jawab. Aku menunjuk mutasi rekening di ponsel. Lalu 500 juta ini apa? Bima menunduk, kedua tangannya saling meremas, jarinya mengencang hingga memutih. Ia berkata seperti pengakuan dosa, aku ikut modal. Aku tertegun. Meskipun sudah curiga, saat mendengar pengakuannya,
Dadaku tetap terasa seperti dipukul. Aku bertanya, ikut modal untuk apa? Ia menjawab lirih, dia bilang ada satu pengiriman, untungnya cepat. Aku ikut 500 juta, untung cepat lalu berhenti. Aku menatapnya, suaraku tak lagi bergetar, melainkan dingin. Jadi kamu bukan hanya tanda tangan, kamu ikut serta. Bima mengangkat kepala, matanya merah. Aku cuma mau cari tambahan untuk keluarga. Aku memotongnya. Untuk keluarga, atau untuk keserakahanmu? Ia terdiam. Aku melanjutkan, seolah menancapkan paku satu persatu. Kalau ketahuan bahaya, apa rencanamu? Bima terengah-engah. Aku berencana membiarkan Wira yang menyelesaikan. Dia yang mengajak, dia yang tanggung. Aku mendengar kalimat itu dan tanganku terasa dingin. Jadi benar. Ia berencana membiarkan adiknya menanggung semua, dan jika masalah pecah, aku sebagai pemberi dana juga akan terseret. Sementara ia akan bersembunyi di balik tameng aku tidak tahu. Di kepalaku, terngiang kembali kalimat yang ia ucapkan saat aku menagih utang. Kalimat yang ia ucapkan dengan helaan napas seolah nasihat bijak. Sudahlah, Dik, anggap saja untuk membantu keluarga. Dulu aku mengira ia ingin suasana damai. Sekarang aku baru sadar, ia takut aku mengorek lebih dalam. Ia ingin aku diam agar jalan pintasnya tidak terbongkar. Aku menatap suamiku, melihat dengan jelas pria yang pernah berjanji melindungiku, kini siap menjadikanku tameng. Aku bertanya, suaraku masih datar tapi hatiku seperti diiris. Kamu tahu ibumu menamparku? Ia diam. Aku melanjutkan. Kamu dengar ibumu menyuruhku memanggil bapakku untuk menagih? Ia diam. Aku menutupnya dengan setiap kata yang terasa seperti pisau. Kamu diam karena kamu pikir aku akan mengalah. Kalau aku mengalah, kamu aman. Bima tiba-tiba bangkit, suaranya meninggi. Bukan karena marah padaku, melainkan karena takut. Jangan dibesar-besarkan lagi. Kalau ini terbongkar, aku juga bisa hancur. Aku menatapnya, hatiku tiba-tiba terasa tenang aneh. Hancur. Akhirnya kamu mengucapkan hal yang paling kamu pedulikan. Bukan aku yang sakit, bukan adikmu yang tersesat, bukan ibumu yang salah, tapi kamu yang akan hancur. Aku tidak berdebat lagi. Aku berbalik masuk ke kamar, menutup pintu, duduk di pinggir ranjang. Aku tidak menangis, aku hanya merasa lelah. Lelah seperti orang yang baru saja melewati badai panjang. Aku mengambil ponsel, menelepon ayah. Di seberang sana, suaranya masih dalam dan mantap. Bagaimana, Nak? Aku berkata terus terang, Pak, kalau ini terbongkar, Mas Bima juga terlibat. Ayahku diam selama beberapa detik, lalu melontarkan pertanyaan yang membuat jantungku nyeri. Kamu masih mau menyelamatkan suamimu? Pertanyaan itu tidak mudah. Rasanya seperti dihadapkan pada dua jalan. 1. Mempertahankan apa yang disebut keluarga, mencoba meringankan hukuman suami, menariknya dari lumpur. 2. Menerima kenyataan bahwa ia telah memilih lumpur itu lebih dulu, dan aku hanyalah orang yang diseret bersamanya. Aku teringat tahun-tahun usahaku, teringat setiap kali aku diam demi kedamaian, teringat tamparan ibu mertua, teringat tatapan suamiku yang membuang muka, teringat kalimat ikhlaskan saja yang ternyata berarti diamlah agar aku aman. Aku menarik napas dalam-dalam, suaraku tak lagi bergetar. Sejak tamparan hari itu, aku sudah tidak punya suami lagi, Pak. Ayahku tidak menyalahkan. Beliau hanya menghela napas sangat pelan, seperti orang yang sudah menduganya. Lalu beliau mengucapkan satu kalimat yang membuatku merinding, karena aku tahu ini bukan gertakan, melainkan peringatan akan konsekuensi. Kalau begitu, siapkan mental, kali ini tidak ada jalan untuk kembali. Aku meletakkan ponsel, menatap langit-langit. Hatiku saat itu tak lagi dipenuhi ketakutan seperti hari-hari sebelumnya. Melainkan sebuah tekad yang aneh. Jika sudah sampai seperti ini, aku tidak bisa ingin tetap bersih sambil mempertahankan segalanya seperti semula. Ada keluarga yang sekali inti busuknya terlihat, ditambal bagaimanapun hanya akan menjadi penutup mata. Dan aku tahu, bagian tersulit dari cerita ini baru saja akan dimulai. Setelah percakapan telepon dengan ayah, aku duduk lama di dalam kamar yang gelap, mendengarkan suara kendaraan di luar, sementara hatiku terasa seperti terikat. Aku tidak menangis lagi. Mungkin air mataku sudah habis sejak tamparan ibu mertua. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang dingin. Aku keluar ke ruang tamu, menatap lurus ke mata Bima, mengucapkan setiap kata dengan jelas, kamu pilih berpihak padaku, atau berpihak pada jalan pintasmu? Bima terkejut, lalu segera mengubah nadanya menjadi memohon. Seolah dengan bersikap lembut, segalanya akan berlalu. Aku salah, Dik. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki. Aku janji tidak akan terlibat lagi. Aku menatapnya,
bertanya kembali dengan nada tenang yang justru membuatnya semakin panik. Memperbaiki bagaimana? Dengan mendorong aku dan ayahku ke jurang, lalu kamu menonton dari luar? Ia terdiam, ia hendak mengatakan sesuatu, tapi kembali diam seperti biasanya. Kali ini diamnya bukan karena lemah, melainkan karena takut terbongkar. Keesokan paginya, ayah memanggilku ke bengkel. Beliau tidak duduk di dalam, melainkan berdiri di halaman yang berbau kayu baru, seolah ingin aku menghirup udara segar, dan mengingat siapa diriku, betapa bersihnya aku harus hidup. Di sana ada Om Heru dan seorang pria berkemeja putih, bicaranya perlahan, matanya tajam. Aku diperkenalkan, beliau seorang pengacara. Ayahku berkata terus terang, mulai sekarang, tidak ada lagi perasaan. Lakukan sesuai hukum, lakukan dengan bersih. Pengacara itu membentangkan kertas, menanyakan setiap detail. Kapan transfer, di mana surat utang ditandatangani, siapa saksinya, apa pesannya masih ada. Sementara Om Heru menambahkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, rekaman CCTV, rekaman suara Wira yang pamer, daftar nomor telepon, jadwal pertemuan. Aku melihat semua itu, antara merinding dan merasa tercerahkan. Selama ini kukira aku hanya ditipu uang. Ternyata aku sudah diseret ke tepi jurang. Ayahku mengucapkan satu kalimat yang akan selalu kuingat. Bapak datang bukan untuk menagih utang. Bapak datang untuk memotong benang kotor itu sebelum melilitmu. Rencana ayah bukanlah untuk memberi pelajaran pada siapapun. Rencananya adalah menciptakan kondisi agar pihak berwenang bisa menangkap orang yang tepat, dengan tindakan yang tepat, dan bukti yang tepat. Agar kelak, jika ada yang berani bilang keluargaku terlibat, aku bisa mengangkat kepala. Aku korban, aku bekerja sama, aku tidak menutupi. Pada saat yang sama, Wira kembali dipanggil untuk dimintai keterangan. Sebelum pergi, ia diberi syarat yang sangat jelas. Jika ingin hukumannya diringankan, ia harus bekerja sama sepenuhnya. Tidak boleh menyembunyikan pesan, tidak boleh menghapus panggilan, tidak boleh melempar kesalahan pada orang lain, untuk lari dari tanggung jawab. Wira tak lagi memiliki ekspresi kurang ajar. Ia menatapku, suaranya serak. Mbak, saya takut. Aku berkata dingin, kalau takut, bicaralah yang benar. Jangan seret saya ikut tenggelam. Wira menunduk, lalu terpaksa mengaku satu hal yang membuatku bergidik. Ia bilang kelompok itu pernah memaksanya menandatangani surat pengakuan utang palsu, seolah-olah ia yang menanggung semuanya jika ada masalah. Tak hanya itu, mereka juga menyimpan video dan rekaman suaranya saat pamer di klub malam. Tepatnya kalimat "ada Pak Danu" di belakangku. Wira berkata sambil menangis, "Mbak, mereka bilang kalau saya tidak tanda tangan, mereka akan menyebarkan video itu. Mereka bilang keluarga Mbak akan hancur namanya." Aku mendengarnya dan kedua tanganku terasa dingin. Jadi, bukan hanya menipu uang, mereka juga memakai kehormatan untuk mencekik. Sore itu, ibu mertua kembali datang ke rumahku, tapi kali ini beliau tak berani berdiri tegak seperti sebelumnya. Beliau masuk dengan mata gelisah, suaranya mendesak, "Nak, dia gegabah. Tolong selamatkan dia." Aku menatapnya lama, lalu bertanya perlahan, "Waktu ibu menamparku, apa ibu pikir dia gegabah? Atau waktu itu ibu hanya berpikir aku mudah ditindas?" Beliau tertegun. Aku melihatnya ingin menangis, tapi bukan karena kasihan padaku, melainkan karena takut rumah ini akan terseret ke ranah publik. Tepat saat itu, Bima tiba-tiba nyeletuk satu kalimat yang membuatku sadar ia sama sekali belum berubah. "Bagaimana kalau kita bayar lagi saja agar mereka diam?" Aku berbalik tajam menatapnya, tertawa hingga tenggorokanku kering. "Kamu mau membeli keheningan dengan uang siapa? Uangku atau uang ibumu? Atau kamu mau menjual kehormatan istrimu sekali lagi agar masalah selesai?" Bima pukat pasi, mundur setengah langkah tapi masih mencoba membela diri. "Aku cuma mau damai." Aku memotongnya. "Damai agar kamu bisa lolos. Lalu aku yang menanggung fitnah seumur hidup?" Malam itu setelah berdiskusi dengan pengacara, aku menyetujui sebuah langkah yang sebelumnya tak pernah berani kupikirkan. Aku setuju untuk bertemu dengan rekan bisnis itu sekali. Bukan untuk bernegosiasi, melainkan untuk memancing kelemahan mereka, keserakahan dan sikap meremehkan. Jika mereka percaya aku masihlah menantu yang lugu, penakut, dan mau membayar demi kedamaian, mereka akan menunjukkan diri. Begitu mereka muncul, segalanya akan ditutup sesuai prosedur. Sebelum pergi, ayahku menatapku sangat lama. Beliau tidak mengancam, tidak berjanji, hanya mengucapkan satu kalimat yang membuatku tercekat. "Jadilah dirimu sendiri. Sisanya biar hukum yang bekerja." Aku paham. Di dalam kalimat itu ada kepercayaan sekaligus ketakutan.
Ayah tidak takut pada orang lain, ayah takut putrinya ikut kotor, difitnah, dan terseret ke dalam hal yang telah ia bayar dengan masa mudanya untuk bisa lepas. Kafe hari itu sepi, di sudut yang terpencil. Aku duduk di tempat yang telah dijanjikan, tangan menggenggam erat tas, hatiku tenang tapi jantungku berdebar kencang. Seorang pria masuk, wajahnya tidak ramah, matanya liar seperti terbiasa meremehkan orang. Ia duduk di hadapanku, menyeringai. Anda istrinya Bima, kan? Uangnya mana? Aku menatap lurus, suaraku lebih dingin dari yang kubayangkan. Uang ada, tapi saya butuh surat pernyataan yang jelas. Utang siapa, untuk apa, dan bagaimana penyelesaiannya. Saya tidak akan memberi uang buta. Ia tertawa sinis, memiringkan kepala. Anda lebih pintar dari yang saya kira. Lalu ia merendahkan suaranya. Serahkan saja, atau Anda tahu akibatnya. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap matanya, berkata perlahan seperti sebuah penegasan. Kalau mau uang, harus ada tanda tangan. Saya tidak mau nanti dibilang saya membayar untuk membeli keheningan. Ia mengerutkan kening, jarinya mengetuk-ngetuk meja, lalu mengeluarkan ponsel dan mengetik sesuatu. Aku bangkit, meninggalkan kafe. Aku berjalan keluar, kakiku masih gemetar, tapi hatiku terasa jelas. Jebakan itu sudah tertutup. Bukan karena aku lebih berani dari siapapun, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku memilih untuk menghadapi kebenaran daripada menunduk demi kedamaian semu. Begitu aku meninggalkan kafe, hari sudah gelap. Aku tidak langsung pulang, melainkan berhenti di sebuah gang kecil, duduk di dalam mobil sejenak untuk menenangkan napas. Tanganku masih gemetar, bukan karena takut dipukul, melainkan karena aku tahu aku baru saja menyentuh sesuatu yang sangat kotor. Di kepalaku terus terngiang kalimat pria tadi, atau Anda tahu akibatnya. Aku paham ancaman semacam itu tak perlu dijelaskan. Itu adalah senjata yang dipakai orang ketika mereka yakin bisa berbuat jahat tanpa tersentuh. Tapi kali ini, aku tidak lagi sendirian. Aku menelepon Om Heru, hanya satu kalimat. Mereka sudah terpancing. Om Heru menjawab singkat. Pulang ke rumah mertua. Jangan sendirian di jalan. Jangan matikan ponsel. Aku menutup telepon, mengemudikan mobil ke arah rumah mertua dengan perasaan aneh, antara takut dan sadar. Aku tahu malam ini akan terjadi sesuatu, hanya tidak tahu bagaimana caranya. Setibanya di sana, rumah mertuaku masih seperti panci presto. Ibu mertua mondar-mandir, matanya tak lepas dari ponsel. Bima duduk lemas di sofa, wajahnya seperti orang yang tidak tidur seminggu. Wira dilarang ayahku memakai ponsel, ia duduk di sudut, memegangi kepalanya, sesekali terisak seperti anak kecil. Begitu aku masuk, ibu mertua langsung memegang tanganku, suaranya gemetar. Sinta, jawab jujur, kamu bertemu mereka? Apa yang kamu lakukan sampai mereka bilang akan datang malam ini? Aku menarik tanganku berkata tenang. Saya tidak melakukan hal yang salah. Saya hanya melakukan apa yang ibu ajarkan, memanggil bapak saya untuk menagih. Beliau tertegun. Mungkin beliau tidak menyangka kalimatnya sendiri akan kukembalikan tepat di saat beliau paling ketakutan. Bima bangkit, menarikku ke sudut, berbisik, jangan dibesar-besarkan lagi, Dik, aku mohon. Aku tahu aku salah. Aku menatapnya, suaraku tenang hingga dingin. Kamu salah orang untuk memohon. Mohonlah pada dirimu sendiri, yang serakah dan menandatangani surat itu. Ia terdiam. Sekitar pukul 8 malam, saat aku baru saja meletakkan gelas, dari luar gerbang terdengar suara rem mobil yang mendadak. Diikuti suara gedoran gerbang yang keras, seolah hendak lepas dari engselnya. Ibu mertuaku terlonjak, wajahnya pucat pasi, tangannya mencengkeram sofa. Suamiku terpaku, Wira seperti tersengat listrik, bangkit lalu terduduk lagi. Begitu gerbang terbuka sedikit, suara seorang pria terdengar kasar dan dingin. Mana 1,5 miliar kami, kalau tidak bayar, kami seret seisi rumah. Aku mendengar setiap katanya dengan jelas. Ini bukan cara menagih yang beradab. Ini adalah intimidasi, pamer kekuatan, cara untuk membuat orang takut dan mengeluarkan uang. 3 atau 4 pria tak dikenal masuk ke halaman, berjalan dengan angkuh. Pimpinannya berdiri di tengah, matanya menyapu sekeliling, lalu menunjuk ke arah ruang tamu. Mana yang namanya Wira, bawa ke sini. Wira belum sempat bangkit, 2 orang sudah masuk, menarik kerah bajunya, menyeretnya ke tengah halaman. Ia menangis tersedu-sedu, suaranya pecah. Saya salah, saya tidak mau terlibat, saya mohon, saya mohon. Tangisan itu membuat ibu mertuaku nyaris pingsan. Beliau terhuyung memegang tanganku, suaranya memelas, Sinta, katakan sesuatu, selamatkan keluarga ini. Aku menatapnya, hatiku tak lagi dipenuhi amarah. Aku hanya melihat dengan sangat jelas.
Mereka hanya tahu takut saat bahaya sudah di depan mata. Aku menjawab perlahan, setiap kata seperti paku yang menancap. Ibu pernah menyuruhku memanggil bapak untuk menagih. Sekarang, saya sudah memanggilnya. Pimpinan kelompok itu berbalik tajam menatapku, tersenyum sinis. Tatapannya antara menilai dan merendahkan. Kakak ipar cantik tapi kejam. Ya, punya uang ya dibayar saja, jangan banyak gaya. Bima maju, mencoba melindungi ibunya, suaranya berusaha tenang. Bapak-bapak, tolong tenang. Ini rumah warga. Pria itu mengangkat dagu. Rumah warga ya bayar utang cara warga. Kalau tidak bayar, rumah ini saya buat tidak tenang. Aku menatap lurus ke arahnya. Suaraku tidak keras tapi jelas. Saya akan bayar, tapi saya bayar sesuai hukum. Ia tertawa sinis, mendekat selangkah. Hukum mana yang lebih cepat dari saya? Lalu ia mengulurkan tangan hendak merebut ponselku, seolah ingin mengendalikan segalanya. Tepat saat tangannya menyentuh ponselku, dari luar terdengar suara sirene yang bertubi-tubi. Cahaya lampu sorot menembus gerbang seperti pisau yang tajam. Diikuti derap langkah kaki dan bentakan singkat, semua diam di tempat. Saat itu, seluruh halaman rumah mertuaku seolah membeku. Pimpinan kelompok itu terlonjak, matanya terbelalak. Dua anak buahnya yang memegangi Wira juga membeku. Aparat masuk dengan sangat cepat dan rapi. Tak ada perkelahian, tak ada kekacauan seperti di film. Yang ada adalah dominasi melalui prosedur. Seseorang menunjukkan surat perintah, meminta semua orang tidak bergerak. Yang lain segera menyita ponsel, memeriksa tas, dan mengamankan semua alat komunikasi. Aku berdiri diam, jantungku berdebar kencang, tapi hatiku terasa lega seperti baru saja melepaskan beban berat. Ibu mertuaku benar-benar terduduk lemas, mulutnya tergagap. Ya Tuhan, kami tidak melakukan apa-apa. Kami tidak tahu. Aku menatapnya, suaraku tenang tapi tajam. Kita tidak melakukan apa-apa, Bu. Tapi kita melindungi orang yang berbuat salah. Melindungi juga salah satu bentuk perbuatan. Bima saat itu pucat pasi. Ketika aparat menanyakan transaksi rekening, menyebut transfer 500 juta dari perusahaan, ia seolah kehilangan tenaga. Seseorang memintanya bersiap untuk bekerja sama dalam penyelidikan aliran dana. Bima menoleh ke arahku, tatapannya antara takut dan menyalahkan, suaranya gemetar. Kamu benar-benar mau memenjarakanku? Aku menatapnya sangat lama, lalu berkata perlahan, bukan. Kamu sendiri yang melangkah masuk, aku hanya berhenti menutup mata untukmu. Begitu ucapanku selesai, aku melihat ada sesuatu yang pecah di mata ibu mertua. Bukan karena kasihan padaku, melainkan karena beliau akhirnya sadar, rumah ini sudah terlalu lama hidup dengan melimpahkan segalanya padaku. Dan sekarang, saat badai datang, tak ada lagi yang bisa dijadikan tameng. Aku berdiri di tengah halaman rumah mertua, mendengar suara surat perintah dibacakan, mendengar derap langkah, mendengar isak tangis Wira. Aku tahu, kehancuran ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Tapi setidaknya, badai itu sudah disebut dengan nama yang benar, bukan lagi ancaman samar-samar yang dibayar dengan uang dan keheningan. Malam kehancuran itu berlalu seperti mimpi buruk yang panjang. Saat halaman rumah mertuaku sudah sepi dari derap sepatu, saat gerbang tertutup, saat tetangga perlahan kembali ke rumah mereka sambil terus menoleh, di dalam rumah itu hanya tersisa napas yang terengah-engah, tatapan panik, dan keheningan yang berat seperti batu. Ibu mertuaku terduduk di sudut sofa, kedua tangannya menutupi wajah. Wira meringkuk di dalam kamar dengan pintu tertutup. Sementara Bima, suamiku, mondar-mandir seperti binatang di dalam kandang, matanya merah karena kurang tidur dan ketakutan. Keesokan paginya, telepon rumah berdering terus-menerus. Orang-orang menelepon untuk bertanya, menyelidik. Ada yang bahkan mengirim pesan langsung, benar rumahmu didatangi polisi? Aku mendengar ibu mertua menjawab dengan suara pelan dan gemetar, tidak, cuma salah paham. Tapi semakin disangkal, semakin terlihat jelas. Siang harinya, aku keluar untuk membeli beberapa barang. Aku melihat tetangga berbisik-bisik, kenalan menatapku dengan tatapan antara penasaran dan menghindar. Orang yang tadinya ramah, kini jika bertemu denganku langsung membuang muka seolah takut tertular sial. Aku tahu, berita ini sudah menyebar. Kehormatan, sesuatu yang selalu dijadikan keluarga suamiku sebagai cambuk untukku, kini menjadi hal yang paling mereka takuti. Menjelang subuh keesokan harinya, saat aku baru saja terlelap, terdengar gedoran pintu yang keras. Aku membukanya, melihat ibu mertua berdiri di sana, rambutnya acak-acakan, wajahnya kuyu seperti tidak tidur. Belum sempat berkata apa-apa, beliau bersujud di depan teras rumahku. Suara tubuhnya yang jatuh ke lantai membuat jantungku terlonyak. Beliau terisak, kedua bahunya bergetar hebat. Ibu salah nak,
Ibu mohon padamu. Selamatkan Bima. Aku berdiri mematung. Jika ini terjadi dulu, mungkin aku akan panik mengangkatnya, akan luluh, akan berpikir bagaimanapun beliau adalah ibu mertua, orang tua. Tapi saat itu, hatiku tak lagi selembut dulu. Aku melihat pemandangan itu, bukan tanpa rasa iba, tapi iba yang jernih. Iba karena manusia hanya akan menunduk saat terpojok oleh ketakutan, bukan karena tulus mengakui kesalahan. Aku hanya melontarkan satu pertanyaan. Tidak keras, tidak berat, tapi aku ingin beliau mendengarnya dengan jelas. Jika hari itu aku tidak punya ayah, aku akan jadi apa? Beliau mengangkat kepala, matanya merah, bibirnya gemetar. Ibu hanya sayang pada anak ibu. Aku mendengar kalimat itu dan hatiku perih. Aku mengangguk, suaraku tenang aneh. Lalu aku orang lain? Aku ditampar, surat utangku dirobek, aku dihina di depan seisi rumah. Apa ibu sayang padaku? Beliau menunduk, menangis tersedu-sedu. Tapi aku tak lagi terpengaruh oleh rasa kasihan. Aku sadar, rasa kasihan yang salah tempat akan mengubah diriku menjadi kantong sampah untuk menampung tanggung jawab orang lain. Aku berkata terus terang. Aku tidak bisa menyelamatkan siapapun dengan cara mengubur diriku sendiri. Tepat saat itu, pintu kamar terbuka. Bima keluar, wajahnya pucat, matanya bengkak. Ia melihat ibunya bersujud, tertegun sejenak, lalu menoleh ke arahku. Suaranya bukan permintaan maaf, melainkan tuduhan. Seolah akulah penyebab segalanya. Kamu keterlaluan, kamu mau seluruh keluargaku hancur? Kalimat itu seperti pisau yang memotong sisa harapan terakhir di hatiku. Aku menatap suamiku dan melihat dengan jelas satu hal, ia tidak takut aku terluka. Ia hanya takut kehilangan reputasi, uang, dan topeng keluarga baik-baik yang selama ini mereka kenakan. Aku bertanya kembali. Suaraku dingin. Di mana letak keterlaluanku? Aku menagih uangku sendiri itu keterlaluan. Aku tidak diam agar kamu aman itu keterlaluan. Bima menggeram. Kamu menyeret polisi ke rumah. Apa kata orang tentang keluargaku? Aku tertawa. Tawa yang kering. Kamu masih memikirkan apa kata orang? Lalu aku yang diseret ke dalam lumpur kotor itu. Apa kamu pernah berpikir? Ia tertegun, tapi masih mencoba berkelit. Aku sudah bilang, aku salah. Aku memotongnya. Kamu salah karena kamu serakah. Aku tidak ingin berdebat lagi. Aku hanya menatap lurus ke arahnya, dan mengatakan dengan jelas apa yang kuperlukan, sesuai janjiku pada diriku sendiri sejak malam itu. Kamu tanda tangani surat perjanjian pengembalian 1,5 miliar sesuai jadwal dengan klausul yang jelas, dan kamu harus menanggung sendiri tanggung jawab hukum atas keterlibatanmu. Aku tidak akan menutupi, tidak akan menanggungnya. Bima membelalakkan mata, suaranya penuh harga diri yang terluka. Kamu pikir kamu siapa bisa memberiku syarat? Kalimat itu membuatku sadar, ia sama sekali belum mengerti. Ia mengira ini masih tawar-menawar keluarga, di mana yang paling keras suaranya akan menang. Ia lupa. Sejak lumpur itu menyentuh ranah hukum, tak ada lagi yang menang hanya dengan mulut. Tepat saat itu, ayahku melangkah masuk. Aku tidak tahu sejak kapan beliau datang, hanya mendengar langkah kakinya yang pelan tapi mantap. Beliau berdiri di ambang pintu, menatap Bima sekilas, lalu mengucapkan satu kalimat pendek yang membuat seisi rumah hening. Dia putri saya. Cukup, ibu mertuaku mendengar suara ayahku, buru-buru menoleh, tangannya masih gemetar, suaranya pecah. Mas Danu, saya mohon. Saya salah bicara. Tamparan hari itu, ayahku memotongnya, tak memberinya kesempatan untuk beralasan. Menampar putri saya, baru sekarang memohon. Kalimat itu bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk menghentikan kebiasaan banyak orang, menyakiti dulu, baru meminta maaf. Membuat salah dulu, baru menangis. Aku menatap ibu mertua, menatap suami, lalu menatap ayah. Aku menutupnya dengan satu kalimat yang kutahu tak ada jalan kembali jika sudah diucapkan. Tapi aku harus mengatakannya karena aku tak mau lagi hidup setengah-setengah. Saya tidak butuh permohonan, saya butuh keadilan. Suasana tegang seperti senar gitar, ibu mertuaku terisak, Bima terpaku. Seolah untuk pertama kalinya ia sadar, aku bukan lagi istri yang hanya tahu mengalah. Tapi puncaknya belum berhenti di situ. Sore harinya, Wira dipanggil lagi untuk dimintai keterangan tambahan. Sebelum pergi, ia diam-diam memberikan selembar surat pernyataan tulisan tangan kepada Om Heru. Aku mendengar Om Heru menceritakannya kembali dan jantungku berdebar kencang. Wira secara sukarela mengakui bahwa Bima tahu, ikut menyumbang modal, dan pernah berpesan padanya, jangan bilang pada Sinta. Saat Wira kembali, ia menatap lurus ke arah kakaknya, matanya bengkak dan merah. Mas, kita saudara kandung. Tapi Mas tega membiarkanku hancur sendirian. Mas menyuruhku diam agar Mas selamat.
Apa Mas masih manusia? Bima berdiri kaku, wajahnya pucat pasi, bibirnya bergerak-gerak tapi tak ada suara yang keluar. Aku melihat pemandangan itu dan hatiku seperti diremas. Rasa sakit terbesarku saat itu bukanlah tamparan ibu mertua atau hinaan mereka. Rasa sakit terbesarku adalah melihat pria yang pernah kupercaya, ternyata bisa begitu pengecut dan serakah hingga siap membiarkan adiknya menanggung semua, membiarkan istrinya difitnah, sementara ia mencari jalan selamat. Aku berdiri di rumahku sendiri, melihat ibu mertua bersujud, melihat suamiku terbongkar kedoknya, mendengar adik iparku menangis. Dan aku mengerti satu hal dengan sangat jelas, retakan ini tidak terjadi dalam satu malam. Ia sudah ada sejak lama, hanya saja aku terus mencoba menambalnya dengan kata sabar. Dan hari ini, kata sabar itu akhirnya tak mampu lagi menutupi kebenaran. Setelah mengucapkan saya butuh keadilan, aku tak ingin lagi berdebat sepatah kata pun. Aku sadar, perdebatan hanya akan memberi mereka alasan untuk menyebutku menantu kurang ajar. Sementara kebenaran akan terus dibengkokkan sesuai kepentingan mereka. Aku langsung masuk ke kamar, mengunci semua emosi lemahku, dan mulai melakukan hal yang paling jelas, memisahkan keuangan, memisahkan hubungan, dan menutup semua pintu risiko. Aku tidak melabrak, tidak mengamuk, tidak mengadu ke kerabat. Aku hanya melakukan hal-hal yang kelak. Jika aku berdiri di hadapan siapapun, aku bisa mengangkat kepala. Aku melakukannya sesuai hukum. Keesokan paginya, aku mengundang pengacara ke rumah. Aku sengaja bertemu di ruang tamu rumah mertua, tidak sembunyi-sembunyi, tidak berbisik-bisik. Aku ingin semuanya terbuka dan transparan agar tak ada lagi yang bisa mengarang cerita bahwa aku bermain curang. Pengacara datang membawa dokumen, menjelaskan dengan singkat. Utang 1,5 miliar adalah utang pribadi antara aku dan Wira. Ada bukti transfer, surat utang, dan riwayat pesan. Fakta bahwa surat aslinya dirobek tidak menghapus kewajiban, karena salinannya masih ada, bukti digital masih ada, dan transaksi bisa dilacak. Aku menatap suamiku dan berkata terus terang, kamu tanda tangani berita acara ini. Akui bahwa kamu menyaksikan pinjaman itu, akui ini utang pribadi Wira, bukan uang keluarga seperti kata ibumu. Bima pucat pasi. Ia hendak membantah, tapi pengacara sudah meletakkan setumpuk dokumen di hadapannya, mutasi rekening, rekaman suara, berita acara pemeriksaan, riwayat transfer, semuanya jelas. Jika ia tidak menandatangani, ia bukan hanya mengkhianatiku lagi, tapi juga menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat sulit saat pihak berwenang menelusuri aliran dana. Ibu mertuaku duduk di sampingnya, wajahnya masam. Beliau menggeram, jadi menantu berani-beraninya bawa pengacara ke rumah. Hebat sekali kamu. Aku menatapnya, tidak tersenyum, tidak marah. Hanya menjawab satu kalimat, saya tidak hebat, Bu. Saya hanya tidak mau ditampar lagi. Beliau hendak membalas, tapi melihat pengacara dan tumpukan dokumen, beliau terdiam. Bima gemetar memegang pulpen. Ia menatapku, mencoba memakai nada lembut untuk menarikku kembali ke lingkaran lama. Sinta, kita ini suami istri. Jangan sampai seperti ini. Aku menatap lurus ke matanya, suaraku tenang. Suami istri tidak menjadikan istri sebagai tameng. Kamu sudah memilih jalan pintas, kamu harus bayar harganya sendiri. Aku tidak akan menanggungnya lagi. Kalimat itu seperti tamparan balik untuknya. Ia menunduk dan menandatangani, tulisannya tidak karuan. Selesai dengan urusan utang, aku langsung melakukan hal kedua. Menarik diri dari semua urusan di mana aku pernah membantu keluarga mertua. Aku pernah meminjamkan nama untuk beberapa kontrak karena mereka tidak memenuhi syarat, pernah menandatangani surat jaminan untuk pemasok karena reputasi bisnisku baik, pernah membantu perusahaan mereka berkali-kali. Saat itu kupikir, suami istri itu satu, saling membantu itu wajar. Sekarang aku baru sadar, jika terlalu banyak membantu, orang akan menganggapnya kewajiban, saat kita berhenti, mereka akan menyebut kita kejam. Aku meletakkan daftar hal-hal yang perlu dihentikan, menjelaskan setiap poin. Berhenti meminjamkan nama, berhenti menandatangani jaminan, berhenti menjadi penjamin, memisahkan sepenuhnya semua tanggung jawab hukum dari perusahaan mereka. Pengacara menjelaskan lebih lanjut prosedurnya. Bima mendengarnya, wajahnya semakin pucat. Karena ia tahu, jika aku menarik diri, perusahaan mereka akan langsung bermasalah dengan para pemasok yang selama ini percaya pada tanda tanganku. Ibu mertuaku menjerit, suaranya melengking seolah mencoba merebut kembali kekuasaannya. Jadi menantu kejam sekali. Kamu mau menghancurkan keluarga ini? Aku menatapnya, menjawab dengan tenang menggunakan kalimat yang pernah beliau lontarkan padaku, tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Ibu yang mengajari saya. Keluarga ini tidak memelihara ular di dalam rumah, saya hanya menirunya.
beliau tercekat. Seisi rumah hening. Aku tahu kalimat itu menyakitkan, tapi itu adalah kebenaran yang beliau tanam sendiri. Bima saat itu tak lagi membentak. Ia beralih ke mode memohon, suaranya serak. Sinta, aku mohon, aku salah. Jangan tinggalkan aku sekarang. Aku menatapnya, melihat dengan jelas kepanikan seseorang yang akan kehilangan semua sandarannya. Tapi aku tak lagi luluh oleh permohonan itu. Aku bertanya balik dengan sangat pelan. Waktu aku ditampar, apa kamu memohon pada siapapun untukku? Waktu aku dituduh memfitnah, apa kamu memohon pada siapapun untuk percaya padaku? Ia membeku. Aku menutupnya. Kamu memohon padaku sekarang bukan karena kamu sayang padaku. Kamu memohon karena kamu takut kehilangan aku sebagai pelampung. Ayahku tak banyak bicara. Beliau hanya menyerahkan sebuah map tebal pada pengacara, berisi semua bukti. Beliau berkata dengan suara dalam dan jelas, saya tidak melakukan hal kotor. Saya hanya mengembalikan kebenaran. Mendengar kalimat itu, hatiku terasa lebih kuat. Aku sadar, ayah selalu memilih jalan yang lebih sulit untuk hidup bersih. Dan hari ini, beliau juga mengajarkan hal itu padaku. Sore harinya, Wira meminta bertemu denganku secara pribadi. Ia tak berani bertemu di rumah lagi. Aku menemuinya di sebuah kedai kecil. Wira tampak sangat kurus, matanya cekung. Ia menatapku lama, lalu mengucapkan kalimat yang membuatku tertegun. Mbak, dulu saya kira Mbak itu lugu, makanya saya nekat. Ternyata, Mbak yang paling berani hidup jujur. Aku tidak merasa puas, aku hanya merasa sedih. Sedih karena orang sering salah mengira lugu sebagai lemah, sabar sebagai bodoh. Dan saat orang lugu itu berdiri tegak, mereka akan menyebutnya kejam. Aku berkata singkat pada Wira, kamu harus bayar harganya, tapi Mbak tidak akan mendorongmu ke lumpur. Mbak hanya berhenti agar kamu bisa berjalan sendiri. Wira menunduk, air matanya menetes. Aku bangkit dan pulang. Dan pukulan terakhir, kulakukan dalam diam. Aku mengajukan gugatan cerai. Aku tidak mengeluh, tidak curhat, tidak menulis alasan yang menyakitkan. Aku hanya menulis alasan yang sesuai fakta, dengan bukti, sesuai apa yang terjadi. Aku tahu ada hal-hal yang tak bisa diselamatkan dengan air mata, hanya bisa dipotong dengan keputusan. Saat Bima tahu, ia meraung putus asa. Kamu benar-benar mau menghancurkanku? Aku menatapnya, suaraku lelah tapi mantap. Aku tidak menghancurkan siapapun, aku hanya berhenti menyelamatkanmu. Ia berdiri mematung, seolah untuk pertama kalinya sadar bahwa istri yang sabar selama ini sudah tiada. Malam itu, aku membawa tasku keluar dari rumah mertua. Tak ada umpatan, tak ada tamparan, tak ada lagi yang bisa menahanku. Aku melangkah melewati gerbang, menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa bisa bernapas lega, seperti baru saja keluar dari ruangan yang pengap. Dan aku tahu, meskipun di depan masih banyak urusan, masih banyak omongan, setidaknya sejak saat ini aku tak perlu lagi hidup menunduk di dalam hidupku sendiri. Kasus itu kemudian diproses persis seperti yang dikatakan pengacara, lambat tapi pasti. Kelompok yang malam itu datang ke rumah mertuaku dituntut. Pimpinannya ditangkap karena terbukti melakukan pemaksaan, terlibat dalam jaringan barang terlarang, dan melakukan pengancaman. Rekaman suara, transaksi transfer, dan peran Wira sebagai perantara semuanya terungkap dengan jelas. Tidak ada penyelesaian ala preman. Semuanya berjalan sesuai jalur yang seharusnya kami pilih dari awal, hukum. Wira mendapat keringanan karena bekerja sama dan mengakui perannya, tapi tidak berarti ia bebas. Ia tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Hari di mana ia berdiri di hadapanku, dengan tangan gemetar menandatangani surat perjanjian pengembalian utang 1,5 miliar, aku tidak merasa menang. Aku hanya melihat seorang anak muda yang salah jalan, dan harga yang harus dibayar bukan hanya uang. Aku menerima kembali uangku secara bertahap. Sebagian dari hasil penjualan mobil baru yang dibeli Wira, sebagian lagi dari perjanjian pembayaran yang mengikat secara hukum. Aku tidak menekan, tidak meminta tambahan 1 rupiah pun. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi milikku. Ibu mertuaku meneleponku berkali-kali. Suaranya tak lagi melengking, tak lagi ketus. Pernah sekali beliau berkata di telepon, suaranya tercekat. Ibu minta maaf. Aku diam sejenak, lalu menjawab sangat pelan. Permintaan maaf tidak akan menghapus bekas tamparan, Bu. Tapi semoga itu bisa membantu Ibu untuk tidak mengulanginya. Di seberang sana hening sangat lama. Aku tidak tahu apakah beliau benar-benar paham, tapi aku tahu aku telah mengatakannya dengan sisa ketenangan yang kumiliki. Bima mencoba merayuku, ia menemuiku, bilang ingin memulai dari awal, bilang sudah sadar kesalahannya. Ia mengucapkan satu kalimat yang membuatku mantap, tanpa ragu sedikit pun. Aku salah karena serakah,
tapi kamu juga terlalu sabar, makanya aku berani. Aku menatapnya sangat lama. Kalimat itu bukan permintaan maaf, itu adalah cara ia membagi kesalahannya padaku. Aku mengangguk, bukan karena setuju, tapi karena aku sudah cukup mengerti. Benar, aku sabar, dan mulai hari ini, kesabaranku habis. Ia berdiri di sana, tak bisa berkata apa-apa lagi. Ada pernikahan yang hancur bukan karena cinta yang hilang, melainkan karena satu pihak tak lagi menghargai pihak lainnya. Setelah semua urusan selesai, aku pulang ke bengkel mebel ayah. Beliau sedang menggergaji papan, lengan bajunya tergulung, bau kayu segar memenuhi udara. Ayah memberiku segelas teh hangat, menatapku, lalu berkata perlahan, "Kamu hebat, nak." Aku tersenyum, menggeleng. "Aku tidak menang apa-apa, Pak." Ayah ikut menggeleng, suaranya dalam. "Bukan karena kamu menang, tapi karena kamu tidak ikut kotor." Mendengar kalimat itu, aku tiba-tiba merasa lega. Selama ini, yang paling kutakutkan bukanlah kehilangan uang, melainkan terseret ke dalam lumpur. Aku menatap ayah. Untuk pertama kalinya aku benar-benar memahami arti keputusannya untuk pensiun. Bukan karena beliau melemah atau takut, melainkan karena beliau memilih jalan yang lebih sulit, hidup normal, hidup bersih, menerima proses yang lambat, tapi tidak ternoda. Dan saat dibutuhkan, beliau tetap berdiri tegak melindungi putrinya, tapi dengan hukum, bukan dengan kepalan tangan. Aku tiba-tiba sadar, kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk membuat orang lain takut, melainkan keteguhan untuk tidak melakukan hal yang salah meskipun ada kesempatan. Ada yang bertanya padaku, apa tidak menyesal keluarga hancur karena 1,5 miliar? Aku berpikir sangat lama sebelum bisa menjawab. Keluarga ini tidak hancur karena 1,5 miliar. Keluarga ini hancur karena sikap meremehkan yang menumpuk terlalu lama. Karena orang mengira jika kau lugu, kau bisa ditekan. Jika kau sabar, kau bisa diinjak. Ada rumah yang runtuh bukan karena kemiskinan, melainkan karena tak ada lagi yang saling menghargai. Aku tidak balas dendam dengan menjelek-jelekan mereka. Aku tidak curhat di media sosial, tidak memakai kata-kata kasar untuk menyakiti lebih jauh. Aku hanya pergi dan membiarkan keadilan melakukan tugasnya. Aku fokus pada bisnisku, memperluas usaha, bertemu kembali dengan klien dengan mental yang berbeda, tak lagi khawatir berdiri di atas fondasi yang rapuh. Aku belajar untuk tidur nyenyak tanpa harus bertanya pada diri sendiri, berapa banyak lagi yang harus kusabari? Suatu pagi, aku berdiri di depan cermin. Sinar matahari menyorot dari jendela, menampakkan bekas samar di pipiku, di tempat aku pernah ditampar. Aku menyentuhnya pelan. Tak lagi sakit, hanya sebuah kenangan yang mengingatkanku bahwa aku pernah diam terlalu lama. Aku tersenyum, berbisik pada diriku sendiri. Mulai hari ini, tak ada lagi yang boleh menyentuhku dengan penghinaan. Uang bisa hilang lalu dicari lagi. 1,5 miliar bisa diputar, bisa menghasilkan, bisa habis lalu diusahakan kembali. Tapi harga diri yang hilang, terkadang seumur hidup pun tak bisa dipungut lagi. Aku pernah nyaris kehilangannya karena berpikir sabar bisa menjaga keutuhan rumah. Sekarang aku sadar, menjaga rumah bukan berarti mempertahankan dengan segala cara. Ada hal-hal yang harus dilepaskan, agar kita bisa mempertahankan diri kita sendiri. Dan itulah hal terbesar yang kudapatkan kembali setelah semua ini. Bukan 1,5 miliar, melainkan kemampuan untuk berdiri tegak saat menatap cermin. Tahu bahwa aku telah memilih jalan yang sulit, tapi bersih.